Halo saudara-saudara, jumpa lagi di The Soleh Solihun Interview. Kali ini bersama The Panturas. Ada Acin, ada Kuya, ada Gogon, ada Ijal. Vkom 1. Vkom. Panturas adalah band kedua yang muncul dari Vkom ya. Band pertama apa? Itu si Bottle Smoker. Oh iya. Jadi kalian tuh umurnya sekarang sudah berapa tahun ya? Kalau dihitung dari pertama berkumpul 2015 akhir. 4 menuju 5 ya. Iya, 4 menuju 5 lah kayaknya mah. Pokoknya awalnya akhir 2015. Sekarang 2021 ya. 4 menuju 5 Ya benar. benar. Ya udah segitu Kang berarti. 2015. 6 berarti. 6 atau Enggak, 2016 lah. 2016 apa 2015? 16 Januari 16. 1 Januari 16 hitungannya. 5 tahun berarti. Coba dihitung dulu deh. Kok enggak tahu. Tidak kompak gini. Tidak kompak gimana sih? Kita sampai 6 tahun lah umurnya. Iya. Baru Siap. Baru 5 tahun udah lupa. Apa yang terjadi selama 5 tahun ini yang paling berkesan buat The Panturas? Ya ini. Nah, Banyak ya. banyak sih. Banyak sih. Pertama kali sih ya paling yang pertama kali yang ini banget waktu kita beres rilis album pertama ya. Kita bikin showcase di Spasial Bandung. Itu bener-bener di luar ekspektasi beneran sih ya itu. Tiketnya habis, yang nonton rame banget, terus semua penonton bersenang-senang lah di sana. Dan pertama kali juga kita tuh ngeluarin si kapal kita perahu kita yang namanya Dora, kita namain Dora. Jadi almarhum Dora ya. Almarhumah hancur. Di situ juga hancur Kang, soalnya di acara itu juga hancur, bolong lah. Itu seru banget sih, dan ternyata kabar si keseruan si acaranya nyebar sampai kemana-mana. Jadi waktu kita manggung di luar kota kayak wah kemarin kalian seru banget ya acaranya segala macam gitu-gitu. Jadi itu sih yang berkesan pertama kali sih. Emang sebelumnya perkiraannya bakal segimana tuh sampai itu di luar ekspektasi? Ya ngiranya nggak seramai itu. Kayak acara baru udah. Kayak acara biasa. Jadi kan kita emang sering manggung di kolektif gitu kan. Terus ya emang beberapa kali seru juga, rame penontonnya. Kayak waktu kita main di acara Papa Cerewet itu seru sih, sampai ada yang pas kita manggung ada yang pakai tangan dalam doang joget-joget. Terus ada yang lompat dari PA dari ketinggian 3 meter lah, dia lompat segala macam. Nah itu udah seru tuh. Nah terus ternyata pas kita showcase keseruannya nambah 3 kali lipat, 4 kali lipat kayak banyak wahana gitu, kayak ada ban renang. Kita juga pakai ban renang gitu, kalau ban dari tambal ban sih sebenarnya. Beli ban bekas, kita gambar-gambar. Iya, terus ada yang lompat. Kalau yang kemarin dari 3 meter, yang ini mah ada dari 4 meter 5 meter ya. Iya. Enggak, kemarin 2 meter. Ini kemarin 2 meter lah, kayak gini 3,5 meteran lompat. Itu orangnya patah nggak? Alhamdulillah sih sehat dan jadi wartawan sekarang ya. Ketua angkatan kita. Teman kita juga sih masih yang lompat. Itu seru lah, pokoknya itu salah satu momen yang tidak terlupakan sih. Yang pertama sih mungkin itu ya. Jatinangor tuh seperti apa membentuk The Panturas? Bentuknya dari awal banget sih. Karena si Panturas tuh muncul gara-gara di Jatinangor, anak di Jatinangor. Terus kayak saya teman-teman angkatan saya udah pada lulus semua tuh, saya nggak ada kegiatan, maksudnya harusnya skripsian ya, cuman kayak di samping itu tuh nggak ada ngapain gitu ya biar rame gitu kampus. Ya udah jadinya bikin band. Terus yang bikin band ya ajak yang ada di kampus, junior yang ada di kampus. Jadinya ya udah, ini ada Acin, ada Gogon, ada Ija. Itu Ija sih, saya sama Ija saudaraan sebenarnya. Saudara sepupu. Lu berarti berapa tahun sama yang ini? 2 senior setahun. Enggak, sebenarnya mereka seumuran Kang. Bertiga saya doang yang bontot sebenarnya. Tapi si Acin sama si Ijal masuk kuliahnya telat setahun. Jadi secara umur mah mereka bertiga di atas aku setahun, tapi aslinya kalau di angkatan mereka berdua seangkatan aku di kampus gitu. Itulah pokoknya. Nah, liar lah. Tapi kalau si Jatinangor membentuk
Panturas. Intinya kalau nggak ada Jatinangor nggak ada Panturas. Karena emang di Jatinangor kan minim hiburan ya. Jadi kalau nggak ada, ya maksudnya jauh dari Bandung lah, kayak mau tempat nongkrong juga sangat-sangat ini jarang ya. Terus ya udah, kalau mau nggak mau, kalau pengen seru ya bikin hiburan sendiri, ya udah jadi bikin gigs, jadi yang bikin band gitu. Bukannya udah ada bioskop? Ya bioskop doang. Bioskop. Itu pun suka delay. Jadi ada film baru tuh biasanya di Jakarta udah keluar seminggu. Di Jakarta kayak baru seminggu atau 2 minggu gitu baru muncul di Jakarta, kayak delay gitu. Tapi sebenarnya Jatinangor itu membentuk Panturas tuh semangat kolektifnya sebenarnya. Jadi semangat kolektif Jatinangor itu yang akhirnya membentuk Panturas sampai sekarang. Karena masih bisa dibilang dari dulu sampai sekarang itu sih yang berusaha tidak kita tinggalkan, ya semangat kolektif yang kita bawa dari Jatinangor sampai sekarang ini kayak gitu. Dulu band-band tahun segituan 2015-an itu seperti apa yang rata-rata ada di panggung Jatinangor? Folk. Band-band folk sih, band-band folk. Tapi kalau yang biasa main di kolektif kita mah banyak banget. Punk, metal ada, sampai model-modelan folk, folk juga ada. Cuman kalau ada teman-teman fakultas lain yang bikin acara, biasanya template-nya pasti ada band-band yang pakai gitar akustik, dan temanya pun acara folk sampai gitu. Sampai judulnya pakai folk segala. Iya, ada kayak apa itu anak fisik folk festival segala, sampai kita pun anak Fikom ada quality time yang acaranya itu sebenarnya template-nya folk banget ya, main di pinggir danau segala macam, di arboretum tunggang. Terus gitu segala macam. Jadi emang sekarang lagi ini banget, musim folk banget. Maksudnya yang muncul waktu itu kan 3 pagi kan. Payung teduh. Model-model kayak gitu dulu ramenya. Lagi rame kopi senja ya itu. Benar itu. Rata-rata gitu di kampus. Terus waktu kalian muncul pertama sebagai The Panturas, apa reaksi penonton? Ingat nggak? Panggung pertama. Iya. Nah, 5 orang 10 iya kayaknya. Itu pun kayaknya nggak sadar sih. Maksudnya itu acara pas Panturas pertama kali manggung itu di acara tahun baruan anak kampus. Yang notabene adalah Jatinangor kalau tahun baru tuh nggak rame gitu. Pada pulang kampung, atau nggak ke kota, ke Pangandaran gitu, ke mana, ke Garut gitu biasanya. Saya juga ini si Acin di mana? Di Sastra. Di Sastra depan PSBJ itu apa? Iya, pusat studi bahasa Jepang. Iya. Tahun baruan. Mana rame sih sebenarnya. Ada spesial ya. Iya, tapi bertiga juga. Ya udah, tapi seru sih. Itu manggungnya bertiga doang mereka. Iya. Tapi orang yang ngelihat itu ada nonton atau apa sih? Ngangguk doang. Ngangguk doang. Kayaknya emang nge-support band yang lain aja gitu. Emang yang nonton ya yang band di situ juga sebenarnya. Itu bawain lagu apa? Bawain lagu sendiri. Udah lagu sendiri. Jadi pertama kali manggung tuh udah bawain lagu sendiri. Soalnya tadi kita ngitung 2016 karena manggung pertama 2016 kan. Terus sebelumnya udah sering ke rumah kuya latihan. Studio doang belum berani manggung. Studio juga jarang kan, baru beberapa kali. Paling nge-cover lagu Dick Dale di intro awal lah. Seru. Sama Dead Kennedys tuh pas sudah. Dead Kennedys ya pas sudah ada Gogon lah. Jadi ada bawain Dead Kennedys. Kan tadi Ijal bilang katanya belum berani manggung karena latihan. Apa yang waktu itu bikin kalian berani? Akhirnya kita berani manggung nih. Karena ada panggungnya. Karena ada panggungnya doang sih sebenarnya. Ada yang ngajak nggak? Ya si Acin juga sih yang ngajak, mesti kayak karena acaranya dia. Karena sebelumnya seru banget acaranya yang tahun lalu tuh. Bukan tahun lalu. Enggak, jadi beberapa. Iya. Ya jadi sebenarnya tuh dulu anak-anak angkatan saya. Ini jadi si Acin dulu ngontrak sama teman-teman angkatan kita. Kita tuh ada satu orang nih teman kita yang penggerak DIY lah di anak-anak kita, dia senior kita 2011. Nah, namanya si Mas Awa ini dia sering-sering bikin nampung band-band punk yang tour gitu, Kang. Nah, jadi waktu itu kita pertamanya band saya sama Acin manggung dulu, Mesin Gempa Bumi namanya. Apa namanya? Mesin Gempa Bumi dulu. Manggung di acara Rock and Park itu. Nama acara Rock and Park. Itu Rock and Park. Itu yang main band punk, band green,
band death metal, pokoknya ya banyak ya band-band punk sih. Noise Iya, band noise segala macem. Dan ada band luar negeri juga kayak Itu kedua. itu yang kedua ya, ya bener yang kedua udah beda band luar negeri itu seru, itu sih seru karena tidak pas tahun baru dibuat. Iya. Jadi rame orang-orang. Itu Yang juga bikin nama siapa itu Rock and Fuck? si Awa. Awal-awal itu. Mas Awa. Pasti rocknya doang yang nggak ada fucknya pasti. Dia mah ngarang aja apa? Udah yang ada di kepala. Asal ada nama kayaknya. Nama-nama biar so asik gitu ya. Iya, Bang. Sih. Ayo, sorry Bang. Kelihatan, Bang. Nah, di titik apa kalian ngerasa wah, enak nih kita bisa jalan nih kayaknya band ini? Itu tahun kemarin paling ya, 2019 ya. Tur aja. Sebelum Enggak sih, sebelum sih. Pas bisa tour sebenarnya. Oh iya, Sama benar. Polka Wars itu. Bisa tour sama Polka Wars kayaknya. Tahun berapa itu? 2018 akhir. Baru kalian merasa ini band ada masa depannya gitu. Iya. Iya. Karena sebelumnya ya kita mikirnya ya udah jadi band kolektif anak-anak aja yang bisa manggung keluar kota tapi yang nontonnya ya udah teman-teman lagi gitu. Cuman enggak pas udah si manggung yang bisa tour itu kayak iya band jadi serius gitu. Maksudnya kayak orang justru dari sebelumnya loh, dari iya. waktu ini showdown WTF. Enggak, Kalau- jadi Iya. dulu mah mikirnya kayak oh ini band keren. Ya Iya. udah. Gitu. Oh, Iya. cuma mikir keren aja. Ya orang dari kita, oh ini oke lah. Ya udah gitu. Iya. Terus semenjak tur iya bener sih. Iya. Yang sampai kayak ini ada banyak wartawan datang buat buat ngeliput kita doang gitu sama Polka Wars kayak band-band aja diserius gitu. Nah, itu bahasanya Iya. jadi serius ki. serius gitu. Band-bandan jadi serius gitu. Sih, kalau saya emang rasanya di situ sih kayaknya. Baru kalian mulai lebih serius di situ. Setelah itu. Lebih bertanggung jawab lah ya. Iya. Iya. lebih memberikan porsi band-bandan Lebih, lebih iya, banyak lah iya. dibanding kesibukan yang lain. Bener, Sampai bener. kuliah pun jadinya tergirkan gitu. Iya. Tapi kesenangannya masih ada. Masih. Masih. Masih sampai sekarang. Justru sih Kang, kalau kayak saya yang sambil ngantor, si ngeband ini salah satu jadi sarana refreshing juga sih sebenarnya. Jadi gitu, jadi karena funnya masih dapat di sini gitu. Lu ngantor di mana sih? Di agency. Jadi apa? Jadi konten copywriter sosial media. Begadang-begadang gitu dong. Ya bener sih, itu bukan mitos sih, bener sih. Tapi enggak sebegitunya lah. Enggak sampai tipes. Enggak, pernah sih. Ya kan? Sekali pernah. Yang lain kerjaannya apa selain ngeband? Oh iya apa? Kalau sekarang saya freelance designer kalau saya sekarang. Desainer grafis. Desainer grafis. Sebelumnya ngantor pernah pas zaman 2019 tuh. Sebelum Covid. Tapi ya berhenti gara-gara Ramai manggung. Sekarang Ramai manggung tapi kan. Terus Covid. Jadi seminggu sebelum Covid tuh resign. Wah, tipis. Jadi kayak wah ini kayaknya udah ada panggung nih sampai Agustus Desember. sampai September menjanjikan nih band. Menjanjikan jadwal padat sampai Jadwal September padat, bos, menjanjikan. gitu. Ternyata. Padahal kayak di sana kantornya saya mau fokus di band. Ekspektasi. Saya mau fokus di band jadi kayak Mas Kuya ya selamat Semoga pokoknya sukses semoga bandnya. sukses semoga lancar band-bandannya. Makasih teman-teman. Langsung Covid dong. Terus pernah ketemu lagi teman-teman kantor itu nggak? Enggak sih, cuman ada pernah wawancara ngomongin soal ya pas bulan-bulan awal pandemi itu kan ada posisi tuh di wawancara kayak gimana pandemi gini, ceritain kan kayak gitu. Pas ada kayak satu cuplikan videonya. Bro, tau gini gue gak resign gitu. Terus kayak ada temen yang ngeriak gitu, temen kantor dulu. Hahaha. Caps lock. Lu sih ngapain duluan lu? Tapi nyesel nggak resign? Enggak sih. Enggak lah ya. Ya udahlah ya. Sudah jalurnya. Sudah jalannya. Acin apa Cin selain ngeband Cin? Masih nulis sih kan. Apa konten copywriter juga? Copywriter. Sebenarnya di media musik cuma jadinya hitungannya content writer kali ya. Copywriter ya gitu. Apa sih media apa sih? Siasat sekarang. Siasat Partikelir. Oh, siasat partikelir ya, sering denger itu.
Kalau Ijal apa Ijal? Kalau saya part time audio editor paling sekarang. Sambil mau bercocok tanam sama beternak. Beternak apa? Beternak yang udah teh kambing. Terus kan dulu juga bapak pas masih kerja tuh ternak sapi perah tuh. Terus karena bapak udah pensiun jadi nggak kepegang. Nah sekarang saya mau mulai lagi gitu. Emang rumah di mana punya Tanjung peternak? Sari. Oh, di atasnya dia Tanjung Sari. Warlock kan dia kan. Warlock nih berdua. Warlock, kalian tuh asli Jatinangor, putra daerah. Iya betul. Pusda, utusan daerah. Berarti kalian ini dua orang pertama dari Tanjung Sari yang sukses di hiburan ya? Banyak. Ada tapi Apa ya? Ini drummernya Jasad Tanjung Sari. Gitaris Jasad. Gitaris Jasad. Drummer. Drummernya kan makanan di mana itu drummer? Gitaris. Forgotten. Forgotten. Metalan sih banyaknya Tanjung Sari. Kalian beda sendiri. Yang pernah ke TV lah ini. Udah ke TV pertama yang masuk TV. Oh iya kan, kalau Jasad agak susah masuk TV kan. Karena musiknya begitu. Kalau kampus itu gimana pengaruhnya buat kalian? Selain mempertemukan kalian, seperti apa sih Vkom Unpad di era kalian tuh? Tadi kolektif-kolektifan. Selain kolektif, kalau si kampusnya sendiri, karena kita kan kuliah jurnalistik dulu, jadi banyak di pembuatan lagu juga kita lebih ke ini ya. Jadi kan kalau ada orang musikalisasi puisi ya. Nah, kalau kita tuh musikalisasi berita. Iya. Kan kalau ada orang bikin musik mengkritik sebuah fenomena apa gitu. Kalau si Panturas tuh bukan mengkritik, cuma nyeritain aja. Jadi kayak nulis berita sebenarnya gitu. Jadi ada berita, contoh kayak di lagu Fishbomb. Kan bener ada tuh si penangkap ikan yang make bom ikan itu meninggal gara-gara bom dia sendiri. Nah itu kita tulisin tuh di lagu kita di Fishbomb, tapi kita ceritain doang, kita nggak mengkritik nggak apa gitu. Jadi kita ceritain kayak berita aja gitu. Iya. Nggak ada opini apa-apa di situ ya. Betul. Jadi kita menceritakan aja gitu. Musikalisasi berita sih. Kalau sekarang jarang ya, tapi karena nggak ada berita yang seunik itu lagi, mungkin jadi kita serap terus dijadiin fiksi. Iya. Album baru ini beberapa kayak gitu tuh. Jadi nggak tumplek-blek kita nyeritain berita itu, cuma kita serap di berita-beritanya itu, jadi jadiin sebuah fiksi di lagu-lagu terbaru kita kayak gitu sih. Jadi ya itu sih salah satunya mungkin pengaruh dari kita kuliah di jurnalistik sih ya. Dan si Ijal broadcast juga kan mirip-mirip juga gitu. Karena broadcast banyak dosen jurnalistik yang ngajar juga. Ada basic jurnalistiknya. Nilai kalian gimana? Saya kumlaut. Sombong. Ijal cum laude. Dia satu-satunya yang cum laude dan lulusnya tepat waktu. Di sini bertiga nggak ada yang cum laude dan nggak ada yang tepat waktu. 5,5 ya. 5,5 tahun. Ah ya masih cepet lah. Masih lumayan lah ya. Kebantu kurikulum kalau Kebantu kurikulum. Oh kurikulumnya udah nggak sebanyak waktu dulu. Enggak. Magang cuma 1 kali. Oh magang jadi sekali. Oh ya beruntung lah kalian. Kalau enggak mungkin 6 tahun. Kalau kuliah masih. Iya. SKS-nya berapa berarti totalnya? 44 kalau nggak salah. Iya gitu. Sama dong kalau SKS, tapi magangnya ya cuma sekali. Kayak bobotnya dinaik-naikin deh. Per matkulnya ada yang dulu 2 SKS jadi 3 SKS. Iya, makanya jadi lebih cepet kan. Dulu mah kan jurnalistik susah lulus karena magangnya harus 2 kali. Ini berarti yang lagi mau keluar tuh album kedua kan? Album kedua benar. Betul. Lava produsernya. Buat yang belum tahu, Lava ini baru memproduksi album Iwan Fals yang Pun Aku, dan dia juga yang bikin albumnya Danila. Yang milih Lava siapa? Soalnya pernah ini, jadi pernah ada project sama Lava, mixingin doang. Mixingin lagu Putra Petir sama You and Me Against the World. Yang tribute Moka. Terus ternyata komunikasinya enak, terus Kang Lava kayak bukan menerima apa yang kita sampaikannya diserap dengan betul gitu. Mungkin kalau kata Devanya drummernya Polka Wars, karena Lava orang Sunda jadi kalian orang Sunda juga pasti nyambung gitu. Jadi kesukuan gitu. Tapi udah bisa. Sebenarnya sih gara-gara nyambung, terus apa ekspektasi kita di 2 lagu yang waktu itu pernah dikerjain sama dia sesuai gitu, kayaknya lanjut aja deh album sama Lava sekalian gitu. Yang waktu itu kaset itu berarti single dari album itu ya, yang si Tafsir Mistik. Iya.
kaset single buat album yang akan datang ini nanti. Tafsir Mistik sama Semburan Naga. Balada Semburan Naga. Iya. Itu pengalaman siapa Balada Semburan Naga? Siapa coba tuh? Siapa? Coba. Kuya. Bukan. Saya yang nulis tapi. Gogon. Iya. Gogon 20%, Acin 30%, 50% fiksi. Nah, iya. Tapi kan Kenapa tetap Pak? aja. Tetap aja itu kan kalau 20% 30% kan pedih itu. Lumayan lah. Emang sampai di ada kalimat kayak gitu maksudnya apa? Kan? Dari 30% Anda. Iya. Coba Gogon cerita. Jadi buat yang belum tahu Balada Semburan Naga ini tentang cowok yang pokoknya cowok main ke rumah cewek terus sama bapak ceweknya ya diremehkan lah. Iya. Gogon gimana Gon ceritanya Gon? Ya maksudnya pernah sih mengalami hal itu, cuma sebenarnya nggak sepedih Itu ya ceritain cerita. Biarlah kita yang menilai. Ya udah. Biarlah kita yang menilai apa pedih atau tidak. Coba kayak gimana sih aslinya Gon? Iya gitu doang, kayak kamu jangan inilah sama dia lagi, ini kayak gitulah. Ngomong langsung. Ngomong ke anaknya. Oh. Enggak ke saya langsung, cuma nyampe ke saya gitu. Chatnya kebaca. Kok ada WhatsApp-nya? Iya. Tapi lu udah pacaran sama cewek itu? Udah dulu. Berapa lama? 4 tahun lah. Oh, lama juga dong. 4 tahun bukan las dong. Tapi selama 4 tahun itu ya udah berhenti ngejemput depan gang doang ya? Iya. Oh iya? Ganteng doang jemput cewek depan. Ini. Itu relate sama saya itu. Meme itu relate sama saya. Beneran? Benar. Enggak depan rumah lah, enggak depan gang banget. Belum pernah turun ke rumahnya. Enggak, sampai akhirnya udah tahun ke 4,5 lah baru lah tuh. Tapi kan waktu itu masih kuliah apa udah lulus? Udah dari SMA sampai kuliah sih. Tapi belum lulus kuliah. Iya kan harusnya tunggu dulu dibuktikan lah. Namanya juga mahasiswa, Mas. Enggak, udah dapat yang baru lebih asik. Sekarang sudah yang baru ya. Benar, Acin lebih asik lah. Gitu. Selama 4 tahun itu sakit hati terus dong berarti. Nothing to namanya anak muda ya kalau dulu mah Kang. Jadi kayak ya udahlah. Di ini aja. Apa namanya? Namanya juga orang tua yang terbaik untuk anaknya. Kalau kata Balada Semburan Naga gitu. Jadi tetap berimbang gitu. Kalau Acin gimana? Kalau saya mah cuma bagian yang didieminnya doang. Oh, didiamin sama Kan bapak. pas pertama tuh ngomong tuh kan. Terus bapaknya gitu doang. Nah, Diri gitu. doang. Oh gitu. Tapi berapa lama itu? Enggak, baru sekalinya ketemu kayak gitu udah beres. Udah nggak dilanjutin lagi. Pacarannya berapa lama? Berapa lama? Pacarannya berapa lama? Gak beda jauh sama gue. Wah, lama juga tuh. 4 tahun cuma Dirit doang, checklist 2 biru. Mungkin itu sebabnya Acin jarang ngomong karena dia trauma. Trauma dirit doang. Jadi terjawab lah ya kenapa Acin irit ngomong karena dia pernah diiritin. Nah, yang gue pengen tahu Balada kan itu musiknya ada orientalnya. Siapa yang pacarnya orang Cina? Ya. Sarapan. Mantan. Iya kan, Pak ya Mak. Soalnya kan Semburan Naga yang gua tangkap tuh, ini pasti disembur sama 30% sih aja 30%. disembur sama bapaknya pacar yang orang Cina, makanya Semburan Naga. Gitu nggak? Enggak kan tadi saya didiemin doang kan. Iya enggak, tapi maksudnya kenapa ngambil judul Balada Semburan Naga itu merepresentasikan apa Semburan Naga itu? Nah, kuya tuh. Apa namanya? Apa? Naga. Enggak bener kan naga tuh. Iya. Iya. Kalau kenapa cicit? Enggak yang kata mana dianggap besar suatu. Iya, Sok atau ceritain. Kalau Balada Semburan Naga sebenarnya gara-gara emang ini kan kita bikinnya musik dulu nih, baru lirik. Nah, pengen ada unsur-unsur yang sekiranya bisa relate ke oriental. Sisi oriental gitu kayak udah Karena terlanjur musiknya begitu. kita bikin Musiknya udah terlanjur. oriental. Iya. Nah. Terus kayak apa ya yang cocok? Tapi kayak kita dari awal udah ada tema soal Berantem. berantem. Oh. Tapi nggak tahu berantem soal apa ya. Iya. Emang mau saut-sautan lagunya waktu itu. Kayak sempat mau apa gitu kayak keributan di teras glodok atau apa gitu kayak Oh iya. ya jadi Tapi banyak sebenarnya saya ngejaga nih kuya biar jangan sampai ada bau-bau ras. Jadi kan itu ornamen doang kan. Iya. Kayak ngambil nyuplik apa namanya?
cobokan gitu. Iya, cuma cuplik-cuplik doang. Jadi kayak yang sekiranya kayaknya ini aman, kayak gampang tidak merendahkan ras tertentu. Dan kayaknya cocok nih. Maksudnya kayak ngelihat naga tuh langsung kayak oh ini agak-agak seram gitu. Wah. Terus kayak kalau kenapa naga tuh karena si naga tuh kayaknya yang besar gitu, dihormati. Terus kita juga nggak bisa ngelawan gitu. Ceritanya mah gitulah. Nah, terus tiba-tiba dapat ide buat ini pengalaman mereka berdua aja. Itu dari mana? Itu mah enggak, itu naga. Iya. Judulnya terakhir tuh. Karena udah itu kan jadi si Kuya menggambarkan kan tadi naga nggak bisa dilawan gitu. Seperti mertua. Ya, begitu. Enggak, yang maksudnya yang pertama ngajuin udah mereka aja nih. Itu enggak ada. Enggak, maksudnya kan udah musik udah jadi nih Oriental. Terus kan yang nulis lu. Iya. Kenapa lu tiba-tiba kayaknya cocok nih orang berdua ini pengalamannya dijadiin? Cuman ini doang, cuman ngambil sari-sarinya doang sih. Enggak pure dari mereka gitu. Saripati. Jadi emang soal ya udah banyak nih kan pengalaman yang nyerita kayak ini di umur 25, biasanya 25 26 gitu. Banyak yang cerita kayak di warung kopi itu kayak cil orang baru aja ditolak gitu gara-gara nggak jelas gitu kemana, terus kalau nggak kalah sama yang berseragam gitu. Yang kayak gitu-gitu orang ambil aja lah kayak si temanya karena kayak gitu aja. Di umur kita sekarang atau ya 1 sampai 2 tahun ke belakang hal itu relate sih, banyak yang mengalami soalnya gitu, yang kayak sampai akhirnya udah pacaran lama terus gagal gara-gara nggak cocok orang tuanya atau nggak gara-gara kalah sama yang berseragam gitu. Itu sangat banyak terjadi sih di anak-anak kita, nggak cuman 1-2 orang gitu. Apalagi kita yang kayak anak Vkom gitu kan, yang orang kan banyak mikirnya kayak kuliah di Vkom jadi mau jadi apa sih kalau komunikasi, padahal tadi hese aja ngasih komunikasi hese bro, aing kudu intensif aing film kankernya kan mau jadi apa itu dilihat kan itu padahal teh aing teh bisa intensif bro, eta hanya ngasih korban pati direndahkan. Termasuk favorit kan zaman apalagi zaman kalian, zaman aku masuk mah nomor 1 se Indonesia. Dan zaman gua mah dulu pada pilihan ketiga semua. Baru ya. Belum begitu populer. Orang belum banyak yang tahu apaan ilmu komunikasi. Iya. Tapi sekarang tidak mengalami kan Kuya dan Acin dengan mertuanya? Emang lancar banget, alhamdulillah. Apa kata mertua kalian soal profesi kalian? Terima aja enggak? Iya, terima banyak komentar. Tapi mereka tahu musiknya seperti apa? Tahu. Sering diputerin malah. Mertuanya Acin suka nonton gitu. Bahkan mertuanya Acin saya belum kenalan, tiba-tiba ketemu mertuanya Acin, "Hei Gugun." Tahu dari mana nih? Nah, lucunya kan belum sempat ngobrol sama mertua ya. Terus dia tahu banyak gitu soal saya. Gara-gara nonton wawancara kita. Oh iya. Kamu kan ada waktu lamaran Acin tuh. Kamu waktu itu kan di Soleh Solihun wawancara sama Soleh Solihun bilang apa gitu, Cin, apa sih? Lupa. Iya, pas lagi lamaran ya? Iya, pas lagi lamaran. Bener ada Soleh Solihun pokoknya. Ada kata-kata itu. Lamaran itu teh. Pas di Soleh Solihun ngomong apa gitu. Apa ya, lupa. Di wawancara Soleh Solihun kamu bilang apa bla 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 bla, coba buktikan apa. Iya. Wah gila nih, jadi valid nih ada wawancara. Di mata orang tua jadi valid wawancara. Jadi dianggap penting ya. Oh iya benar. Kan tadi kan yang paling baru nikah Kuya. Agustus. Acin Juni. Iya kan, yang waktu kita wawancara baru tahun lalu kan? Tahun lalu. Ngaku jomblo terus tahu menikah. Begitulah. Rasanya menikah itu apa buat kalian? Saya mah lebih ke mau ngapain lagi. Enggak sih. Dia nggak tahu, jangan nanya aku. Iya kan itu hidup. Kalau saya mah nyamannya dikasih perhatian setiap saat sih. Iya nggak sih? Iya gitulah. Maksudnya dari bangun sampai tidur. Ya. Apanya tuh kuliahnya? Iya baru lah. Iya baru. Baru Agustus. Baru seminggu ya dia mesti perhati. Harus seminggu. Jangan terlalu cepat menilai kok ya. Iya. Tapi sih tanya.
Ya baru seminggu. Udah bilang enak. Ya iya udah seminggu pasti diperhatiin terus. Iya. Iya. Kalau si Adipati yang punya ide ngajak dia di Balada Semburan Naga siapa? Adipati Deku Kuda. Bareng-bareng sih sama ya. Ya kenapa dia di antara semua banyak orang yang kalian kenal? Karena udah bapak ya. Iya, karena gimana ya? Karena yang pertama dia beneran bawa bapak, dia beneran punya anak. Nyanyinya juga marah-marah. Dan itu paling nyanyinya bener. gitu. Ya, Jadi kan kita tahu lah The Kuda ya, misalnya sekeren apa gitu, dan gaya nyanyinya Pati kayak gimana. Terus makanya waktu itu kayak sempet langsung nggak, dan kita kenal sih kebetulan, kenal juga waktu kita manggung di Bogor beberapa kali ketemu sama Pati. Terus kayak Pati aja nggak sih? Terus, nah dan kalau waktu itu saya baru tahu kalau si Pati itu pernah punya band surf juga, tapi horror surf, horror surf gitu. Terus makanya akhirnya mau deh, terus iseng lah kontak, bang lu mau nggak ngisi lagu di Panturas featuring? Terus dia langsung dengan yakinnya ya maulah, masa kagak tadi gitu ya. Udah akhirnya rekaman di sini nih, di tempat ini nih. Di tempat lava. Iya di sini nih, di ruangan ini juga kita rekaman. Itu beneran ya udah, karena yang bikin liriknya waktu itu bagian nyanyinya tuh Kuya sama Acin, terus yang saya bagian monolognya doang. Nah itu tuh karena dari si Panturas yang bikin liriknya, kita udah kasih, udah langsung dieksekusi di sini. Terus baru bait pertama kita langsung pada udah pas, ini bener ini dia, bener milih dia nih, udah langsung ngerasa udah bener iya, cocok, bener pilihan yang tepat, udah deh jadi. Puas sih. Tafsir mistik itu apa sih sebetulnya, menceritakan apa sih? Kan ada hantu yang tak bisa apa? Setan yang setan yang tak apa sih liriknya itu kan, setan yang tak terlihat apa sih? Teman diusir. Yang teman dia. Apa ya? Nggak tahu sih, suka bingung gua adinya. Apa? Lu pergulatan batin atau apa? Pergulatan batin ya, bisa jadi. Nggak tahu kan. Pas nulis lirik lu tuh lagi digoda setan kayaknya. Apa dosa seperti apa yang diajak? Dosa nggak tahu apa ya itu ya, nggak tahu, lagi di sini tidur terus diterusin aja gitu kan, dapat hidayah tahu disemprotin. Apa ada penampakan di sini? Enggak ada mistisnya itu sebenarnya, lebih ke kok pada diam ya? Ya nungguin, kan lo yang nulis. Hari gimana? Ya yang lain nungguin dah. Gimana ya kalau diceritain tuh? Intinya mah udah mumet ya sama orang-orang sosokan dah gitu. Dan saya juga dapat ide liriknya juga udah lama sebenarnya, zaman-zaman kuliah kan, cuma baru dipenuhin waktu nulis, waktu rekaman. Gitu sebenarnya. Males sama orang-orang sosokan aja. Apa hubungannya orang sok-sokan dengan apa setan yang tak bisa diruqyah? Karena mereka sepertinya sudah itu kan, ada tuh kalau nggak salah ayat yang nyebutin kadang setan tuh berbentuk manusia. Ya, Anas. Berbentuk jin dan manusia. Ya, itu kayaknya setan manusianya kayak gitu deh. Orang-orang sosokan teh setan yang berbentuk manusia deh kayaknya. Sok-sokan tuh kayak gimana, kayak sok paling pinter, sok apa bisa gitu. Jadi Pak, lu kalau setiap bikin lirik terangin dulu nggak ke teman-teman yang lain ini tentang apa? Kita aja sampai sekarang nggak tahu apa. Masa nggak tahu? Kita kalau tanya, Gun, lagu tersebut tentang apa sih? Kagak tahu. Acin aja sih. Dia dan diri dia yang tahu arti sebenarnya apa gitu. Kalian emang nggak berusaha nanya, Cin ini enggak mereka. Ya jawaban mereka kayak gini sama, jawaban dia sama. Ya gimana ya? Betul, mereka mah lihat udah cukup keren jadi gitu mereka udah. Terus kalau ada apa kayak wawancara gitu, coba gimana Acin terangin soal lirik tafsir mistik. Gini aja ada momen of silence gitu. Gue mau ngejawab juga sotoy nggak bisa kan. Kita mau ngejawab juga kan bukan kita yang bikin lagunya gitu. Berarti kalau gitu kalian harus pikirkan jawaban yang keren. Ngarang-ngarang aja. Kalau yang nulis liriknya nggak bisa, ngarang-ngarang aja yang lain. Biasanya gitu kan emang, kayak kita pernah jawab apa ya? Tafsir mistik apa artinya? Tafsir
tafsir sendiri. Tafsirnya sendiri gitu. Berarti selalu begini, kalian pun kalau misalnya ada lagu terus lirik udah jadi ya dari Acin, Cin tentang naon Cin? Terus dia diam gitu. Iya. Kalau enggak, ya dia kayak tentang ini Cin, bukan. Tentang ini Cin, kayak lagu Sunshine ya dia. Kayak lagu itu kayak kan Acin juga yang bikin tuh. Terus kayak kalau gua nanya kayak Cin itu tentang apa sih? Tentang A misalkan. Bukan, tentang B, bukan. Ya udah terserah lu udah, jadi kita nggak ada yang tahu juga gitu sampai sekarang juga. Kalau nggak beda-beda. Iya. Hari ini tanya apa, besoknya jawabnya apa gitu. Iya, kayak itu Sunshine tuh misteri tuh. Sampai sekarang gua aja sebagai basisnya gua nggak tahu itu lagu tentang apaan. Dulu sempat tentang ini, iya. Ya, ini iya itu. Tahun-tahun sekarang bergeser waktu. Iya, kayak lagu Sunshine tuh gua nggak tahu tuh artinya apaan. Kalau Sunshine apa? Sunshine murni emang apa? Agar catchy aja gitu. Jadi emang nggak ada, maksudnya nggak tahu apaan. Biar kedengeran enak aja gitu. Enggak, tapi kalau lu tuh bikin lirik, emang gimana prosesnya, Cin? Prosesnya sebenarnya kan lirikis utama ini ya si Kuya ya sebenarnya. Cuma kalau saya kadang udah bikin lagu, kadang kan yang nyelesain lagunya lebih enak sama dia nih bikin liriknya kan. Nah, biasanya anak-anak sih, Cin udah mau mana aja katanya. Terus biasanya nanya nih mau ada apanya, tentang apa, kayak Sunshine yang gitulah, suasana pantai yang ada matahari terbenam, oh udah jadi gitu. Sebenarnya gitu sih kalau saya nulis lirik mah. Jadi sesuai pesanan nggak ada makna apa-apa gitu. Maknanya ditemukan belakangan ya. Tapi kan orang biasa kalau nulis lirik lagu tuh ungkapan dari dalam hati yang dirasakan. Lu mah banyak yang nggak begitu. Pesanan sih, sama mau bikin fiksi aja gitu ya, kayak Queen of the South juga kan. Iya. Mau bikin lagu horor soal apa ya? Ada soal Nyi Roro Kidul, ya udah jadi. Tapi kan di album baru ini ada All I Want Is You, kalau itu mah bisa dong nerangin dong. All I Want. Sama sebenarnya. Itu tentang siapa? Tentang istri apa tentang yang lain? Kan All I Want Is You kayaknya liriknya kan kayak yang merajuk banget. Enggak merajuk, sebenarnya lebih ke nyepet ya. Sama deh, itu pokoknya yang saya tulis tuh tafsir mistik. Apa namanya? Masa Lembo sama Hewan tuh sebenarnya satu tema tuh, kalau disambung-sambungin bisa tuh. Apa? Nggak tahu. Ini juga mau dijawab beneran lo tadi ya. Iya. Tapi kan kalau dibaca All I Want itu kayak cowok yang cuma pengen ceweknya aja, ini liriknya kan gitu banget. Tapi kan kayak apa sih gitu. Iya apa? Kenapa lu selalu kesulitan menjelaskan lirik-lirik lu? Emang gimana ya? Nanya ke belakang. Kenapa ya? Emang susah mengemukakan pendapat kali ya, bukan juga sih. Ya gitu. Emang sebenarnya nggak terlalu suka. Kan misalnya saya di Median nerima press release gitu. Nggak terlalu suka tuh kalau orang terlalu menjelaskan karyanya bernaskah kali apa tentang apa. Nggak begitu suka sebenarnya. Lebih suka kayak mending karya saya dikaji secara ilmiah aja deh gitu. Pakai semiotika bahasa gitu kan. Jangan lu. Lebih keren kan kalau kayak gitu. Tapi terus orang nggak tahu nih maknanya apa, terus oh ternyata si Acin tuh nulis tentang ini, wah keren, udah gitu. Lebih pengen ya kayak gitu. itu kan kalau kita nggak punya kesempatan bertanya sama penulisnya. Kan kalau ada kesempatan bertanya sama yang nulis ya mendingan ditanyain. Enggak, minimal kan kita jadi tahu, oh awalnya tuh tentang ini, kok orang lain nangkapnya tentang itu, ya nggak apa-apa. Tapi kan minimal apa gitu kan, kayak ininya cerita dibalik pembuatannya gitu. Apa ya? capek sama kehidupan kota lah intinya gitu. All I Want Banyak orang-orang sosokannya. Itu doang sih sebenarnya kalau intinya. Jadi bukan lagu cinta itu deh. Dikemas dengan lagu cinta. Sungguh pola pikir yang unik.
dari pertama kalian kenal si Acin orangnya gini sih? Iya, emang gitu. Beneran kayak gini dan gak berubah sih. Jarang, susah ngomong gitu. Enggak ya berubahnya sebenarnya kan kayak apa ya? Gua sama Acin kan dari maba tuh sekelas gitu. Gini-gini aja, yang berubah tuh cuma Acin kurusan yang pertama, yang kedua Gendutan lagi sekarang. Agak pede dikit lah sekarang. Oh, ini udah agak pede. Ini udah agak dulu lebih parah lagi. Dulu gimana? Ya gitu, nggak mau diam gitu, minta rokok kayak masih malu. Bagi rokok gak? Gitu. Pokoknya bawa kuntung bang. Oh iya, pemalu banget ngerokok, bakar saking malunya bakar puntung. Saking nggak berani minta, jadi puntung dibakar. Bener. Iya gitu, jadi Jadi di asbak. nyari kayak gak enak nih minta, akhirnya di asbak, anak-anak dibakar gitu, suka kayak gitu. Jadi apa ya? Ya ini jauh lebih pede sih dibanding dulu. Jauh. Ketemu orang baru terutama ya, kayak kan kalau kayak sekarang ketemu abis manggung atau abis syuting ketemu siapa udah bisa ngobrol nih dia. Kalau dulu gua aja awalnya nggak secepat itu ngobrol sama si Acin tektokan gitu tuh, nggak langsung gitu. Jadi itulah perubahannya Acin. Pelangap gini ya sama aja gitu. Lu tuh pemalu, Cin, atau apa? Atau minderan, Cin? Malu ya, minderan ya. Apa yang bikin ini lu malu? Dasarnya begitu kali ya, tahu. Tapi pas nyanyi emang nggak kelihatan pemalu ya? Kan bukan roll. Kalau kalian tuh, gue mau tanya yang di belakang nih. Menurut kalian gimana sih ini vokalis kalian ya orangnya? Nggak, dari Ijal dulu aja. Unik sih, kan pertama kali ketemu juga. Diam-diam terus kayak anjing orang mabuk nih pasti. Ternyata nggak, habis itu kan pertama kali ketemu di rumah kuliah tuh. Terus briefingan gitu, ada gitar, Acin udah punya lagu. Terus minjem gitar, main gitar tuh udah kayak anjing orang mabuk nih. Tapi izin sholat, oh ternyata bukan mabuk, ternyata emang kayak gitu. Dan setelah berjalan bertahun-tahun emang gitu orangnya. Jadi di komen di wawancara kamu juga banyak nih orangnya kemabukan atau apa segala macam. Kencengan nih. Emang gitu orangnya, ngapa-ngapain kenceng. Gitu sih, tapi unik. Jadi ketika dia menemukan apa yang dia suka dikejar terus gitu, kayak gitar gitu. Dia kan suka banget tuh. Ya progresnya cepet dari pas ketemu main gitar gitu aja, sekarang jago. Oh iya, ada peningkatan ya skillnya. Enggak, mungkin dulu masih malu-malu dikeluarin. Sekarang udah bodo amat sama anak-anak itu dikeluarin. Gon gimana Gon? Menurut lu Gon ini si pendiam ini? Si Acin tuh orang yang berbeda 180 derajat ketika lagi gak megang gitar apa pas megang gitar. Jadi kalau kayak lagi di luar tuh Acin yang ngasih ngengis, hai diem gitu. Apalagi dulu kalau masih maba gendut banget kan dulu. Ya. Ada KTP. Orang gendut gitu, sipit kan Acin dulu kan kayak masih botak kan, kita ospek Vicom botak kan namanya, kayak botak gendut gitu. Tapi pas megang gitar tiba-tiba anjir jago nih dia nih. Sebeda gitu. Nah, makanya pas ketika di panggung pun ya ibaratnya nggak tahu ya itu aslinya Acin yang mana ya, di panggung atau di ini, tapi ya itu dua hal yang berbeda banget sih ketika dia di panggung sama lagi di luar panggung gitu. Beda banget ya, benar-benar beda banget. Kalau Kuya enak kan? Acin pemalu parah sih. Tapi nggak gimana ya? Bukan jadi pemalu malu-maluin gitu, kayak saling tarik menarik gitu. Kikuk. Acin tuh kikuk, iya. Kikuk, tapi ya digging parah menurut saya. Iya. Secara apa ya? Secara musikal gitu. Kayak kuy dengerin ini apa Wimot Houdini gitu, kayak anjir nih penyanyi tahun 40-an gitu, kayak Acin orang baru tahu nih dari banyak lah musik yang orang baru tahu dari Acin gitu. Padahal juga banyak bisa yang baru tahu dari Maradi. Iya. Jadi kayak digging banget sih. Tapi dia nggak berani ngungkapin gitu. Kayak paling ngobrol sama Acin yang full ngobrol bareng pas kalau nyetir ke Jakarta gitu. Itu doang momen. Kalau mau tahu Acin sebenarnya itu harus ngobrol berdua, nggak direkam.
ngobrol aja berdua tuh biasanya keluar tuh pelan-pelan tuh. Iya. Ngomongin tuh di kamar ya kalau lagi kita beres-beres di hotel, tiba-tiba ngomongin apa, mengkritik sosial, jadi baru muncul tuh kalau gitu. Kalau lagi kayak gini direkam ada orang banyak nggak bakal keluar dia. Tapi ketika itu lumayan rada beo emang kalau udah tertutup, situasi hangatnya sudah terbentuk, keluar tuh biasanya tuh. Kalian suka ini nggak, maksud kayak gemes kalau pas wawancara, mana yang ngomong atau Udah biasa sih. Udah iya. Bahkan kalau manggung juga kan biasanya vokalis yang ngomong, ini mah gue. Iya. Humasnya jadi basis sekaligus humas. Makanya dia ditarik tuh. Alasan saya ditarik bukan karena jago main, bukan emang enggak gitu. Karena bawel aja gitu. Basis flash presenter. Kayak ini kayak awan Gandida. Soalnya gimana jadi Kalau emang full MC. full? Saya tidak bermain apa-apa. Saya silat lidah aja. Full MC. Dalam sebuah band ini. Sungguh unik, makanya kan si manajer kalian bilang kan, tapi harus ada yang lainnya. Tapi kalau pas wawancara biasanya Acin jarang ngomong. Oke, Jim Labrador. Nah, Itu dari mana inspirasinya? Sebenarnya kalau emang pengen bikin lagu tentang kekerasan kali ya, tentang kekerasan, tentang premanisme gitu, karena kan satu-satunya kan saya yang cuman dari Jakarta asli gitu, born and breed Jakarta gitu, terus yang mungkin tingkat kekerasannya tinggi kan di Jakarta gitu segala macam. Pengen aja gitu bikin lagu tentang kekerasan. Terus kalau nama Jim Labradornya sebenarnya sih nggak tahu kenapa saya pengen punya anak namanya Jim sebenarnya waktu itu. Jadi menurut saya nama Jim itu keren gitu. Gagah. Selain banyak orang-orang keren bernama depan Jim gitu ya, Jim atau Jimmy gitu. Terus apa namanya, Labrador tuh Anjing. nama anjing kan kayak serem banget aja nggak sih, kan dia anjing salah satu anjing pemburu juga kan Labrador. Terus kayak ini gagah banget sih. Iya, sampai temen-temennya ngasih nama dia Labrador, berarti dia udah serem banget iya, gitu. Iya, serem banget kan. Nah, terus itu di sini juga nih. Itu tuh saya ngomong kayak anjing Jim Labrador keren kali ya. Judul lagu ini Jim Labrador kali ya. Terus waktu itu lagi ngobrol berdua sama Acin, terus jadiin gue udah mana aja nulis liriknya lagu ini gitu. Akhirnya ya udah bikin lah liriknya. Jadi deh kayak gitu sekarang. Lirik debut Gogon. Oh, ini pertama kali bikin lirik. Bikin lirik full satu full kan. Kalau kayak di balada kan saya campur-campur. Cuman 15% lah di balada nulis liriknya. Kalau di sini 100% pertama kali. Sama nyanyi juga sih. Iya. Iya kan saut-sautan kan itu. Itu saya sama Acin. Gimana setelah itu menulis lirik, rasanya apa? Pengen nulis lagi sih. Seru. Kayak apa ya, mungkin kerannya kali udah kebuka kali ya. Iya. Jadinya oh gini, enak. Bagus. Lu aja yang nulis lagi, nanti kalau ditanya kan bisa nerangin. Gitu sih. Gitu dong Cin, kalau ditanya Cin, diterangin Cin, jelas. Minimal kan dikasih tahu prosesnya gini, filosofisnya, masalah tafsir orang itu terserah gitu Cin. Belajarlah dari Gogon Cin. Kelas retorika Cin. Pertama nulis lirik tuh langsung bisa diterangin Cin. Terus yang ada liriknya tuh apa lagi? Masa Lembo. Oh ya, Masa Lembo itu kan apa, segala bawa-bawa tampomas. Oh, mending tanyanya tipu daya dulu nih biar dia yang jawab. Oh, Masa Lembo kayak tadi jawabannya kalau sama. Gitu aja ya. Juga, ya iya. gitu. Tipu daya aku yang nulis. Tipu daya tentang apa? Ya. Tentang apa ya? Ini orang yang di perantauan gitu. Ya intinya orang yang gembar-gembor kesuksesan di luar kota, padahal kenyataannya enggak gitu. Itulah intinya mah. Terus dan kalau ini sih kayak jadi dikemas jadi kayak dongeng gitu ceritanya. Kalau based on kayak di pergaulan gitu sih sebenarnya. Jadi ada orang nih yang ngomongnya gede banget di satu circle, ngomong bla 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 bla. Orang pada percaya, pada respect gitu. Terus ke circle lain pada percaya, pada respect. Terus kayak ada satu masalah lah ya, satu masalah yang jadi kebuka sih, ini tuh kayak gini gitu. Waduk anjir. Waduk anjing. Waduk anjing saya tahu anjing. Terus ya akhirnya ya di semua circle diomongin gitu sih.
Oh, intinya gitu. Intinya kayak gitu. Tapi dikemasnya jadi kayak dongeng aja gitu, dongeng. Jadi kayak dia berlayar kemana. Tapi pada semua cuma tipu daya gitu. Dan selalu ada ininya ya, tema layarnya itu tema laut buat biar ini sesuai dengan karakter. Iya sih. Banyak digituin sih, maksudnya kayak ada di jalanan gitu. Ya udah biar ada seenggaknya adalah metafora yang nyambung ke laut gitu, kayak gurita kota gitu. Iya. Ya udah, gurita kota kan ngomongin soal jalanan, tapi Metro Mini ya. Metro Mini, tapi ya udah diumpamain si Metro Mini teh jadi kayak kalau misalkan jalan ini adalah lautan gitu, ya dia jadi gurita gitu. Yang gitu. di album baru tuh yang nggak pakai metafora laut, cuma Jim sama balada kan, sama tafsir 3 lagu. Tafsir, iya. Udah nggak ada metafora lautannya sih sama sekali. Berarti ini sesuatu yang direncanakan sama kalian ya, kalau bikin lagu coba usahakan ada metafora yang berhubungan juga. Tergantung terjadi ya, aja ya. tergantung keluarnya jadi apa sih. Dan pernah kayak disambung-sambungin, aduh enggak jadi nggak cocok kayaknya. Nggak cocok gitu, jadi maksain udah, jadi emang udah aja apa yang keluarin ya udah segitu gitu. Kebetulan oh kayak gitu bener, keluarnya laut, banyaknya laut. Ya banyaknya laut kebetulan. Tapi kalian ini sebetulnya anak-anak yang seneng ke laut apa enggak? Jarang. Aslinya. Kalau mudik doang. Kalau senang aja di laut, suka laut. Cuma kan karena emang jauh jadi nggak sesering itu ke laut juga. Suka. Kalau saya suruh milih gunung apa laut, kayaknya milih laut karena lebih effortless kan. Kalau gunung kan wah nanjak, peralatan banyak. Laut kan modal sempak doang bro. Bisa main gitu di laut. Kalau ke gunung harus berak harus gali-gali tanah. Segala macam. Peralatannya Belum stamina-nya. Stamina. Gogon nggak ke gunung berak gali. Baksil. Di Baksil mana berak? Bener kan? Pernah? Hah? Di mana? Pernah di Baksil waktu itu. Baksil apa? Bapak. Anjir, lagi nonton apa versi? Lagi nonton manggung. Lagi nonton sih, lagi nge-crewin. Waktu itu saya kru. Itu yang ada bara suara awal-awal. Iya, itu bara suara belum terkenal waktu itu. Terus? Jadi saya nge-crewin Alvin and I, ada bandnya Kuya. Si Kuya dulu. Bandnya Kuya dulu. Kuya main apa namanya? Floor Tom. Folk talk gitu. Terus lagi nge-crewin, pengen buang air nih. Terus pas lihat itu antriannya panjang banget, si WC-nya kayak udah kayak WC cuma satu, antriannya kayaknya ada 14 orang kali. Wah ini mah keburu cepiriu nih. Daripada cepiriu kita ke kebun aja udah. Terus kebetulan beres hujan, jadi daun-daunnya kan pada basah. Terus lu ceboknya pakai daun? Aduh. Kenapa nggak ngambil tisu atau bawa air? Tahan banget itu sih. Warung juga jauh kan? Warung juga jauh seperti itu. Udah kira. Tapi terus tes drive waktu dalam mobil pas pulang kan, sesuatu ngomong, ih ada yang nyumbut aja nggak sih? Terus yang lain pada kagak, oh udah perasaan gue doang, padahal mati, oh berarti aman. Gitu. Terus akhirnya ngakunya kapan? Ya udah ada tuaan. udah ya setahunan kali ya sudah ya kita pernah. Saksinya cuma 1 orang gitu, si Akeo doang itu. Tainya yang kayak gimana? Yang mencret? Kok itu lebih fokus ke ceboknya aja sih. Karena kalau mencret kan, waduh, gali-gali terus kalau mencret kan begitu digali percuma karena kan nyebar kemana-mana. Enggak sih, kayaknya itu aman sih. Emang nggak gali lagi? Hah? Gali lagi? Gali. Tutup lagi. Terus pakai daun-daun bekas. Wah, itu ngambil daun banyak banget sih. Sampai biar tangannya kan lebih baik bau daun daripada bau tokai kan. Ya udah daunnya ketanganin banyak. Itu dan eksperimennya pas sosokan itu nggak ada yang nyadar bau, berarti aman. Berarti siap melakukannya lagi ya. Kalau kepepet ya mungkin ada sesi 2 jangan sampai. Nah, tipu daya. Itu si Mas Lembo. Terus soal apa ya? Kapal tenggelam di Masa Lembo. Tampomas di Masa Lembo ya? Kalau nggak salah di Masa Lembo deh kemarin. Jangan salah. Iya kayaknya. Kemarin udah nyari dulu kan. Masa Lembo keluarnya tanpa emas aja jadi boleh. Kenapa tiba-tiba pengen dari mana itu inspirasinya kok tiba-tiba pengen ceritain tentang tanpa emas itu? Jadi waktu kita latihan ya, waktu latihan lagu itu ada part yang terus anak-anak bilang ngarang aja nyebut Masa Lembo gitu.
Jadi dari sana ya udah liriknya soal Masa Lembo. Emang ada gitu Masa Lembo apaan sih? Baru kita nyari. Ya ada. Ya, sebenarnya tuh dulu tuh Masa Lembo gara-gara ini saya tuh suka makan bubur zaman SMP. Nah, buburnya itu di Jalan Masa Lembo. Jadi disebutnya bubur Masa Lembo di daerah Kopassus Cijantung waktu itu. Terus kayak keren banget ya Masa Lembo tuh nama apaan sih? Nggak tahu juga tuh Masa Lembo apa. Terus waktu lagi latihan lagu itu tadi iseng-iseng aja bikin Masa Lembo. Saya tuh nggak tahu Masa Lembo apa. Masa Lembo. Terus Cin kayak ada Masa Lembonya. Oke, Cin akhirnya si Cin bikin liriknya. Baru cari tahu ternyata Masa Lembo tuh itu. Ya, kalau saya sih nggak tahu ya anak-anak yang lain tahu apa enggak. Kalau saya sih nggak tahu Masa Lembo itu apaan. Nggak tahu juga. Kayak macam kita bermuda gitu. Nah, itu pas sudah jadi lagu kita pulau cari. Kan pulau Masa Lembo tuh pulau kan sih? Iya, pulau. Ke perairan ya? Daerah perairan misalnya gitu. Ada tapi ada pulaunya Masa Lembo di perairan itu gitu kalau nggak salah. Emang Tampomas di situ ya? Di situ kan. Jadi dia kalau baca-baca tuh, tapi nggak tahu kalau Tampomas kan kebakar ya. Iya kan Iwan Fals pernah bikin lagu tentang Tampomas itu. Iya ngambilnya dari situ sebenarnya. Celoteh camar tolonan cemar. Makanya apa itu kan. Ya gitu katanya kalau di sana nggak tahu kalau yang dibaca-baca mah kayak ada. Jadi selain Tampomas pesawat juga banyak yang jatuh di sana. Katanya tekanan anginnya beda gitu kan udaranya. Katanya. Berarti udah semua yang ada liriknya ya teh. Keputusan kalian untuk menentukan mana lagu yang pakai lirik mana yang enggak itu atas dasar apa? Enaknya jadinya. Iya. Ini enak dilirikin enggak? Apa enak instrumental? Iya. Ya udah instrumental. Pokoknya pas workshop ketika ada si Acin udah la nyanyi gitu kayak bergumam, itu fix jadi lirik gitu. Oh, karena kalau dia kepancing nyanyi gitu. Iya. Kalau dia kepancing nyanyi, kebayang nadanya kayak gimana, udah itu jadi lagu berlirik. Pokoknya dari semua lagu instrumental itu nggak ada perdebatan kecuali Ombak Banyu. Kenapa? Ombak Banyu doang yang kayak nih jadi lirik instrumental apa lirik kayak itu tuh ada perdebatan tuh. Iya. Pernah dicobain cuman enggak kayaknya dia emang terlahir sebagai karena kan sebenarnya itu lagu outro kita kalau manggung kan. Nah, biasanya emang instrumental, tapi waktu itu pengen dilirikin. Nah, akhirnya rekaman pertama itu gitarnya si Yacen itu dibuat buat settingan lirik di belakang gitu. Terus tapi jadi kayaknya mending instrumental gak sih lagu ini. Akhirnya ya udah jadi instrumental gitu. Jadi gitu. Tapi malah dijadiin judul. Enakan mana sih ya? Jadi kayak enak mana dijadiin instrumental apa enggak gitu. Nah, pertimbangan memilih judulnya gimana? Lagu-lagu instrumental kan tidak ada liriknya. Terus ini kayaknya pas. Apa yang jadiin pertimbangan? Vibe-nya ya. Iya, jadi ketika lagu jadi, tuh langsung kebayang tuh visualnya apaan. Jadi setiap lagu Panturas kayak gitu sih. Kayak kalau si Area Lepas Pantai misalkan. Area Lepas Pantai itu kayak kan dia intro juga tuh. Intro terus kayak langsung ngebut. Terus di tengah-tengah ada waltz-nya, jadi kayak ini emang kayaknya berlayar ke lepas pantai terus ketemu sama dermaga gitu, kayak dermaga di mana kayak gitu sih. Terus kayak ini udah namanya area lepas pantai aja sebagai tanda keberangkatan gitu. Terus apalagi sih menuju Palung terdalam. Palung kan itu emang kita vibe dibuat kayak dari atas ke bawah tuh. Tak. Makanya yang dingin juga fade out kan lagu itu. Jadi kita pakai submarine gitu. Iya, ngebayanginnya kita emang lagu itu tuh ada submarine gitu, dia kayak ya udah terus awalnya tuh mau judulnya Menuju Palung Mariana ya. Iya. Ya udah sama efek rumah kaca. Iya, tiba-tiba waktu lagu itu udah jadi, tiba-tiba udah kaca rilis lagu Palung Mariana. Oke, kita ganti judul. Ya walaupun Palung Terdalam kan Palung Mariana. Iya. Kita merubah aja namanya. Jadi berarti kalian ini selalu yang musik duluan ya bikin lagu tuh? Iya, benar. Belum pernah ada yang lirik duluan terus jadiin ini? Belum sih ini. Nggak tahu sih ya. Iya sampai saat ini belum. Pasti nada dulu sih. Dan selalu hasil jamming. Enggak. Ada yang Acin udah jadi. Kayak Tipu Daya tuh si Kuya bawa dari rumah. Terus kalau kayak si Acin banyak sih yang Acin bawa kayak Intana. Sebelumnya udah ada gitu. Tapi jadi jamming cuma kalau Kuya tuh bener-bener bawa lagu udah jadi nih Tipu Daya. Kalau si Acin tuh
Kue juga belum. Enggak, tapi udah ada bagannya gitu loh, ngerti? Oh, iya. Udah ada dasarnya banget. Kalau si Acin tuh biasanya riff. Udah bawa riff tuh dari ini, terus set kayak gitu biasanya. Kalau yang beberapa kayak Intana kan si Acin tuh udah nyiapin ding 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 kayak gitu. Jadi ya biasanya emang banyak yang jamming, cuma beberapa ada yang anak-anak bawa masing-masing. Sama bawa masing-masing sama tetap lengkapinnya pas jamming. Jadi bawa masing-masing pun di final ini waktu jamming juga sebenarnya. Gitu. Intana itu nama apa? Nama Duyung. Putri Duyung. Oh, ada Putri Duyung. Putri Duyung Ayu Azhari. Beneran. Si yang Ayu Azhari yang sinetron itu jadi Putri Domba. Itu Intana itu. Intana. Sebenarnya kepikirannya ini kan udah kebayang visualnya kayaknya bercinta dengan Duyung gitu. Bercinta dengan Duyung gimana caranya? Hanya itu kan kayak susah jadi ngomongnya susah. Ini menarik nih kayaknya mesti kayak bisa ada fantasi kayak gitulah kayak. Ini gimana ya? Ya udah masukin aja tuh jadi judul lagu gitu. Dan ketika mikirin Putri Duyung yang top of mind saya Intana. Untung namanya catchy. Iya. Kenapa lu berhayal bercinta dengan Duyung, Kuya? Suka susah lu. Enggak tahu ya. Fantasi lu luar biasa juga ya. Nggak tahu ya. Berarti sering kan kalau gitu ngebayangin sampai sampai tiba-tiba jadi lagu kan pasti bukan cuma sekali tuh ngebayangin. Sebenarnya ini sih lagu ini sih Intana tuh dari awal kita ngomongin kayak ini tuh kebayangin tuh lagu-lagu sensual gitu, lagu-lagu erotis, seksual gitu-gitu. Nah terus mungkin di ininya Kuya erotis dan seksual tuh Duyung. Duyung yang pertama keluar dari Intana. Jadi ya udah jadi Intana judulnya gitu. Kayak pernah cosplay ya. Udah nanti kalau udah lebih dari seminggu variasi nih. Kan gue belum ngaduin kado nikahan. Iya benar. Kasih aja. Kostum apa yang sirip itu. Mermaid. Jadi lu bayangin di kasur tiba-tiba ada Putri Duyung lagi gelepar-gelepar gitu. Legging mermaid ya, legging mermaid ya. Legging mermaid. Kenapa Ombak Banyu Asmara yang dipilih jadi judul album? Karena kayaknya yang paling mewakili kayaknya ya. Maksudnya emang si Ombak Banyu masuk sini lu nggak kelihatan. Ngomong si Ombak Banyu melipir. Kita kan emang pengennya emang masih ada rasa-rasa lautnya lah. Terus kayak pas dikumpulin secara si musiknya juga macem-macem gitu kayaknya kepikirannya kayak berlayar ke dermaga-dermaga yang berbeda-beda gitu. Terus kayak si Ombak Banyu Asmara kayaknya cocok jadi kayak wahana gitulah. Kayak ini wahana untuk selebrasi keberagaman dan kehidupan lah. Cocok jadi nama kapal juga si gitu. Ombak Banyu Asmara. Jadi kapal Ombak Banyu Asmara kan kayak ada kapal Titanic, kapal Going Merry, kapal Ombak Banyu Asmara. Siapa yang pertama kali keluar nama itu Ombak Banyu Asmara? Di Gogon sih kayaknya. Dari mana Gon ngelihat apa atau apa? Waktu ini kalau saya sih naik wahana di Jatinangor ada pasar malam. Tapi ini masih perdebatan nih saya sama Kuya. Saya ingetnya namanya Ombak Banyu Asmara nama wahananya. Karena Kuya namanya Ombak Banyu doang ada. Tapi seinget saya namanya Ombak Banyu aja kan. Kalau nyari di Google Ombak Banyu Asmara keluar itu. Tuh, bener kan? Nah, jadi namanya tuh Ombak Banyu Asmara, nama wahana yang ini Kang. Wahana apa? Oh, yang didorong sama orang. Iya, yang ada orang terus dia naik turun. Muter-muter. Saya sesimpel namanya catchy aja sebenarnya. Ombak Banyu Asmara keren nih. Terus akhirnya jadi nama outro sama anak-anak si Kuya yang akhirnya membulatkan kayaknya jadi judul album aja deh Ombak Banyu Asmara gitu. Dan sebenarnya kalau dipotong per kata ya kayak Ombak Banyu kan pasti rasa panturas banget tuh laut dan ombak gitu naik turun gitu kan karena sesuai lagu ini yang benar-benar beda-beda gitu di album ini. Dan Asmara tuh kalau yang waktu itu Kuya bilang
si Asmara tuh menggambarkan kata-kata yang menggambarkan perspektif dunia ketiga gitu ya. Kata-kata Asmara tuh kayak yang di belakang-belakang truk gitu loh. Nah, sedangkan itu kan G-nya Panturas tuh beli gitu-gitu tuh yang orang-orang pecel lele. Kata-kata Asmara tuh pinggiran lah ya. Iya. Pinggiran, iya. Kayak gitu. Urban. Akhirnya ya udah kita namakan lah itu lagu itu dan album ini Ombak Banyu Asmara gitu. Kok nggak ngasih tahu yang dulu sih? Apa? Ya itu baru paham tuh yang tadi tuh. Lu juga ceritain makanya ke yang lain, jadi orang lain juga ceritain ke lu. Si Lava kayak gimana setelah akhirnya jadi satu album ini menurut kalian? Apa diproduserin Lava tuh kayak gimana sih? Seru sih. Di luar memproduksi musik, tapi juga dia mengajari banyak. Produser hidup kita. Memproduksi hidup juga. Apa misalnya? Apa? Nyerita apa kalau curhat gitu juga jadi kalau saya pribadi jadi kayak punya kakak baru mungkin karena kakak saya juga seumuran Kang Lava, jadi kayak berasa ngobrol sama kakak sendiri gitu. Terus dari situ juga kebetulan saya yang suka soal produksi musik gitu. Jadi kalau nanya-nanya sama Kang Lava tuh nggak pelit ilmu. Kalau misalkan miking ampli itu kayak gimana, cara ngetek kita akustik kayak gimana, cara routing rekaman yang simple di rumah kayak gimana. Jadi lebih banyak ilmunya dibanding sekedar album gitu menurut saya. Berapa lama sih berarti kalian total bikin album Ombak Banyu Asmara ini? 13 months. 13 bulan. Lama ya? Karena kepotong ini pandemi Sih, jadi PSBB waktu itu kan. Waktu itu habis PSBB beres, Ijal Covid. Ijal sembuh, Acin Covid. Acin sembuh PPKM. Jadi banyak lah tantangan gejolukannya banyak. Sedangkan bisa kita rekaman sendiri. Iya, sedangkan kita tidak bisa itu rekaman sendiri, apalagi saya sih terutama. Kalau band lain kan belajar software rekaman gitu. Kirim-kiriman materi. Tidak berlaku itu. Tidak berlaku itu. Ada sih Kuya tapi satu. Orang satu itu kita emang kalau kata bahasa zaman sekarangnya language kita tuh emang harus ketemu, Iya. harus beneran tatap muka gitu. Nggak bisa gitu teknisnya kirim-kiriman lagu, diskusi. Nggak pernah jadi. Ya paling tipu daya doang itu hasil dari pandemi. Tipu daya pun ya udah si Kuya ngirim sekali, udah aja. Akhirnya jadi studio kayak gitu, nggak yang kayak si Kuya ngirim, saya ngirim bass, si Acin ngirim gitar, vokal, nggak gitu kan. Kalau band-band lain kayak gitu tuh banyak tuh. Nah kalau si tipu daya pun ya udah Kuya ngirim sekali nih, ujung-ujungnya dijadiin di studio juga gitu, harus ketemu dulu. Iya gitu. benar. Emang harus ketemu sih si Panturas. Bukan karena nggak ngerti teknisnya. Iya. Yang ngerti juga. Itu juga sebenarnya poin pertamanya. Poin pertama itu. Pertama saya kayak Acin tuh kurang ngerti tuh. Ijal Kuya masih mending lah baru. Gimana Saya cara? sih nol banget sih. Gimana cara ngerekam di rumah gitu? Ngerekam di rumah yang bersih, yang gitu-gitu ya nggak paham. Makanya pas rekaman sama Kang Lava langsung nanya-nanya semuanya. Makanya kalian nggak pernah tuh selama PSBB bikin video kayak di yang lain band ada berempat misalnya. Nggak pernah itu. Dibagi. Ada Kang, ada tawaran nggak muncul, nggak tampil. Iya, jadi dulu pernah Nggak ditayangin. Siapa yang tahu cerita di belakang. dapat kerjaan. Dapat Itu kerjaan. bukan karena kita nggak rapi. Oh gitu. Si Gogon belum ulang tahun ke-25. Jadi sponsornya rokok. Iya, pernah dapat kerjaan. Nah, terus harus kayak gitu tuh kalau harus bikin satu-satu di rumah gitu. Iya. Sampai dikirimin tuh kita bikinin peti satu orang satu, isinya sound card, mix segala macam. Lengkap lah. Wah, itu PR banget sih kayak PR. ini nyolokinnya kemana nih? Conference call nih kemana? Apalagi saya ya. Gue nih aku enggak. Saya yang paling nggak ngerti dikasih alat yang paling ribet, yang lubangnya paling banyak tuh. Kenapa sih ini kirimin kayak gini sih? Jadi itu akhirnya wah, nggak tahu deh tuh akhirnya di syuting ulang segala macam itu ribet sih. Jadi kayak emang kalau saya sendiri sih tidak cocok sih gitu-gituan, harus ada asisten. Pada akhirnya Tidak ketemu di tayang. studio. Dan akhirnya bertemu di studio dan akhirnya tidak tayang. Akhirnya rekamannya di studio gitu. Iya, akhirnya nggak tayang. Gara-gara lu belum 25 Iya, tahun. padahal sekarang udah 26, nggak tahu udah nggak tayang. Tapi emang band lain tayang, Cin? Band lain tayang, yang udah lolos kayaknya. Enggak, kayaknya nggak pernah lihat posternya deh. Moka, terus Mali kan itu kan kita Moka Mali, Sigit, Tayang. si Moka Mali kayaknya nggak tayang, nggak tahu sih. saya. Ada lah dari semua band rokok kerjaan. Ya pasti grup itulah kalau udah ngomongin umur mah. Kalau udah ngomongin umur pasti grup itu. Karena grup lain nggak ada ngomongin umur. Tapi dibayar. Iya. Ya yang penting kan dibayar. Ini udah masuk. Nah berarti kalian ini terakhir manggung beneran Jogja ya? Jogja
bulan Maret, minggu ke 1 Maret kalau nggak salah. 2019. Ya, weekend 2020. 2020 weekend minggu pertama atau minggu kedua Maret 2020. Itu baru masuk pandemi ya. Udah masuk tuh. Kita manggung terakhir tuh itu udah beberapa orang udah pakai masker kita di bandara. Pakai masker. Tapi belum ditutup. Hiburannya seminggu setelahnya udah pospon semua itu. Yang kalian katanya pulang-pulang pada sakit semua itu dari Iya itu. Oh, itu Jogja itu. Jogja. Jadi sebenarnya itu bertiga berturut-turut. Jadi Jakarta Timur, kita manggung di SMA, Angkasa Jakarta Timur, terus kita manggung di Makassar, Sabtunya, Minggunya manggung di Jogja. Jadi sebenarnya itu nggak tahu COVID, nggak tahu emang kita kecapean aja tuh kan terlalu padat. Di Makassar badai. Nah di Makassar itu Sabtunya pinggir pantai di lagu terakhir hujan badai. Jadi kita semua kebasahan karena airnya masukkan ke panggung segala macam, turun di stage pun itu jadi kena basah lah, pas ke mobil kena hujan segala macam. Terus tidurnya nggak cukup, minggunya udah manggung di Jogja lagi kan gitu, langsung ke Jogja kan hari Minggu pagi-paginya. Nah itu mungkin nggak tahu capean, nggak tahu kehujanan, nggak tahu COVID tuh karena gejalanya kalau saya tuh kayak batuknya lumayan parah, meriang parah kayak gitu. Dan tapi nggak lama kan, hampir semua 3-4 hari lah ya, 2-4 hari lah gitu sih, hampir semuanya sih. Nggak tahu deh, Ijal sakit nggak? Orang aman si ini ya. Tapi COVID kan mana sakit itu tapi nggak COVID. Iya. Itu pokoknya bener-bener kebetulan yang sakit pertama tuh si Ake, videografer sama orang lighting kita. Terus Akeo tuh dari hari Jumat udah sakit kan? Bawa virus ya? Iya, terus kayak aduh nggak enak badan, udah diceritain COVID gitu. Karena dulu belum Tabu masih belum menakutkan gitu, kata berapa ya? COVID gitu-gituin. Nah, terus di Makassar dan Jogja kebetulan saya, Akeo sama Iksal manajer Panturas tuh sekamar. Nah, yang 3 orang yang meriang pertama tuh kita. Udah jadi kan dari Akeo udah tiba-tiba si teknisi drum si Cumi sakit, si Galuh sakit. Jadi kayak wah gue banyak yang sakit nih. Nggak tahu ya itu sampai sekarang misteri sih penyakit apa itu. Iya, tapi kalau pilek biasa mah nggak akan segitunya sih. Iya. Mungkin ya kalian kena varian-varian awal kali Iya, ya. mungkin tuh. Varian debut. Itu sangat mungkin sih ciri-cirinya, soalnya ciri-ciri COVID banget sih waktu itu. Tapi belum ada PCR waktu itu, belum ada teknologi PCR. Kayaknya nggak ada tes deh. Nggak ada tes. Belum ada tes. Belum. Kan itu pun belum ada apa. Belum ada tuh tolok-tolok ini nggak ada tuh. Ya rapid itu Tapi tuh. belum ada. Si Ombak Banyu Asmara ini bakal keluar kapan? Jumat 10 September. Oh, pas ini tayang sudah tayang ya. Sudah ada di digital. Kan kemarin si single dikeluarin CD. Nah, albumnya bakal keluar kaset. Oh iya, kemarin kan kaset. Yang ini bakal keluar apa nih? Kita yang pertama, ini kan berarti tayangnya di Jumat ya? Iya. Ini udah tayang pas ini pas wawancaranya tayang. Kita ngeluarin bundling bukan bundling CD deluxe dulu yang pertama ini. Jadi ada kita CD deluxe, isinya itu ada buklet, ada tempelan CD yang pasti CD, ya iyalah pasti. Namanya CD deluxe bakal ada CD-nya. CD, poster, terus buklet, lirik dan foto, terus ada tempelan kulkas, terus ada stiker, sama apa? Itu yang segitiga tadi. Penance, ada penance juga. Penance kayak wall decoration gitu. Kalau biasa kan kalau tim baseball gitu. Iya, yang kayak bendera gitu. Segitiga Iya, gitu. segitiga gitu. Yang suka dipakai di anak-anak Vespa Mods tuh di Iya. Kayak gitu. Apa sih labelnya berarti? Lamunai. Lamunai. Iya. Kemarin juga kan Lamunai ya. Iya. Setelah CD deluxe bakal CD biasa. Iya, pasti ada. Ini nggak tahu sih ya. Pasti ada ya. CD reguler pasti ada. Iya. Kaset? Belum tahu. Nyeri bujur. Ini nih yang suka nanya cara pegel tangan apa enggak, tangan enggak pegel. Tulang ekor yang sakit tanya. Lu juga duduknya enggak enak kan pasti tuh dari tadi. Lumayan lah. Kursinya kursi baso. Aduh sakit tuh. Pantat. Padahal pakai bantal ya. Iya, tadi kalau nggak pakai bantal tadi 40 menit udah lebih tersiksa. Mau ke lantainya begini tuh. Kalian tuh sama Lamunai
sistemnya kayak gimana sih kok? Kan kemarin kaset Lamunai apa single label, record label. Label mereka tuh label kalian tuh mereka Lamunai. Dan fokus di fisik sih sebenarnya. Lebih fokus. Lebih fokus di fisik. Dan fisik. Iya, dan rilis musik lah. Ya label di Pantura. Kita rosternya Lamunai. Oh, rosternya Lamunai. Oh iya. Tapi bukan yang label yang 360 gitu yang kayak sampai manajemen sama merchandise-nya diurusin. Karena kalau kayak manajemen internal kita ya sama Iksal. Pandemi ini apa yang bisa kalian ambil ininya? Apa hikmahnya dari sisi pandang sebuah band? Beda sih. Coba dari Ijal dulu. Kalau saya ya itu tadi harus bisa produksi sendiri, sama harus punya sampingan. Jadi jangan kalau mau band harus sambil ya jualan lah kayak band-band senior kan walaupun ngeband doang kan tapi punya brand apa segala macam. Harus ada yang dipegang gitu. Kalau ya pandemi aja kemarin berhenti berapa bulan, hampir 5 tahun kan. Bulan-bulan awal kan kelabakan tuh. 3 bulan awal tuh kita nggak ada kerjaan segala macam. Sampai akhirnya bulan keempat sampai selanjutnya alhamdulillah ada aja online segala macam. Tapi kalau nggak punya pegangan apapun, ya namanya juga orang nggak punya pegangan kan pasti jatuh. Gitu sih pas. Jatuh nggak kalian? Jatuh. Cuman masih ada yang lebih buruk lah. Ada yang lebih alhamdulillah. Kalian jatuhnya nggak sampai berdarah gitu. Iya kalau sebenarnya kalau apa ya? Kalau gua gitu pandemi ini belajar banyak bersyukur sih sebenarnya. Jadi kayak kita walaupun emang ya pastilah dibilang kere ada apa enggak yang ini tapi dia terlalu malu gitu untuk bilang kita kere, maksudnya kayak ada yang lebih struggling. Jadi kita si Pantura struggling. Saya pribadi struggling, untungnya masih ngantor. Tapi di luar itu banyak yang lebih struggling dibanding kita gitu. Kayak ada yang apalah sampai jual apa segala macam. Jadi ya belajar bersyukur sih si pandemi ini lebih pentingnya sih kalau di saya gitu. Karena belajar software musik enggak saya lebih pemalas. Jadi belajar bersyukur gitu. Syukur masih punya kerja syukur gitu. Masih bisa makan enak syukur gitu. Padahal bisa digunakan buat pelajarin itu ya software. Coba gitu. Kalau saya sih Kuya kalau saya belajar ini sih apa kayaknya pertemuan di depan turasnya sangat-sangat vital gitu. Maksudnya kayak kita tuh band yang ketemu banget ternyata ya. Nyadari. Setelah hampir setahun setengah ya, setahun setengah. Kayak banyak keputusan di band tuh yang ya diputuskan setelah ketemu gitu. Jadi kita banyak miskomnya kalau via chat. Minimal Zoom lah, minimal conference call gitu. Tapi ya udah jadinya kebanyakan emang si Panturas memang band yang harus ketemu banget gitu. Gitu sih. Acin apa Cin? Sama lagi. Enggak, saya belajar software dikit pas awal. Lama-lama kayaknya orang-orang udah kejauhan nih sini aja. Mas ngejar ya. Udah, akhirnya alat-alatnya dipinjemin ke anak-anak. Terus apa lagi ya? Belajar software, belajar bersyukur tentu karena mau gimana pun kita gitu, misal kita contoh waktu awal-awal kayak susah banget, kayak kru kita lebih parah. Dan sampai sekarang pun masih kerasa kita masih di hidup yang masih bisa sangat disyukuri gitu. Terus apalagi ya? Kalau pribadi apa ya? Nggak tahu sih, itu aja. Terus gimana Panturas bertahan tuh sebagai sebuah band, maksudnya supaya ya sama pandemi ini gimana cara kalian menyiasati supaya ya nggak terlalu berdarah jatuhnya? Ya mencari opportunity di banyak ini sih ya. Untungnya ada satu juga merchandise sudah jalan sebelum pandemi. Jadi itu juga kemarin supply merchandise jalan terus ya. Supply untuk apa THR masih bisa dari situ gitu. Kita ya putar otak sih yang bisa jadi pundi-pundi apa yang bisa kolaborasi si Los Panturas ini kolaborasi sama brand lain. Membuka banyak kesempatan lah. Iya, terus kayak ada alhamdulillah juga manajer kita banyak sat dapat aja proyekan dari
apa yang di luar manggung ya, kayak misalkan iklan gitu-gitu ada tuh yang gitu-gitu lah. Alhamdulillah beberapa yang bikin kerjaan nge-tweet yang di luar ngeband, di luar ngejreng gitu kan, sempat kayak waktu itu 2 kali kita ada periklan-iklanan lah pokoknya brand gitu. Terus ada juga yang gepet promote di Twitter gitu. Jadi ya mensiasati aja sih. Makanya Cin, IG tuh di post biar ada duitnya Cin, lumayan Cin. Ini pernah ada yang ngomongin nggak sih, kenapa sih nggak posting cuma story dong? Enggak sih, kalau gue pribadi malah keren Cin tuh bilang gitu aja. Sekarang tapi gue juga nggak bisa kasih dia duit, jadi sekarang posting. Oh akhirnya sekarang posting. Tuntutan istri. Foto nikahan doang nih. Akhirnya gara-gara istri mau posting. Ujung-ujungnya sama istri ya. Dari kemarin tuh ternyata butuh orang yang posting nggak? Tapi ikhlas nggak? Ikhlas. Berarti sekarang ada berapa foto di feed? Ada 3 isi. Kan baru 3. Ini kan baru dari Juni kan. Nanti kalau udah jalan-jalan pasti disuruh posting. Wah. Pengalaman kan? Iya lah pasti minimal fotoin, minimal kan lu harus fotoin dia. Atau nanti foto berdua terus nanti dia posting terus nanya kok kamu nggak foto? Kenapa dia nyuruhnya nikahan doang? Enggak. Ya. Ada juga postingnya kayak Cin. Ada sekarang. Belum masa ada. Nanti baru kan sekarang baru nikah. Nanti pasti momen-momen kalian berlibur pasti lah. anak pasti. Iya, nanti timeline lu isinya sama istri dong. Mendingan diisi sama yang lain dulu dari sekarang. Ya, ada yang mau nitip nggak? Berarti kalau si Panturas merchandise oke ya, termasuk yang oke. Alhamdulillah masuk. Di online ada, di offline juga kayak nitip-nitip ke toko-toko merchandise juga ada kita. Apa istilahnya itu konsinyasi ya? Konsinyasi ke toko-toko di Jakarta atau di luar kota juga ada. Iya lumayan nih bisa bikin bernafas sedikit ya. Untungnya pas sebelum pandemi udah disiapin. Udah jalan sistemnya. Iya, sistemnya udah jalan untungnya. Kalau konsep visual kalian tuh seperti apa sih? Maksudnya dari sisi fashion yang ada pemikiran nggak sapuku ya? Iya. Lihat aja paling nyetel kan. Sehari-hari ya begini kan. Sehari-hari pakai topi pelaut, kaos. Kemeja saya. Gimana ya? Konsepnya apa sih ya yang pengen ditampilkan tuh? Kalau yang awal mah ini sih yang jelas laut-laut ya, sama warna-warni awalnya gitu. Sesimpel itu terus kayak banyak nyomot dari aset-aset visual majalah-majalah zaman dulu itu tahun 70-an gitu, kayak apa Varia, kayak Up to Wheel, maksudnya yang emang 70s gitulah. 60s 70s lah banyaknya mah ngambil dari majalah. Makanya kayak yang visual yang kemarin tuh dikerjain sama si Diwang tuh kan, yang Mabuk Laut. Itu kan ada gambar cewek yang gitu, cewek yang ketek ya, bulu ketek. Yang gitu-gitu emang pengen stylenya yang Nora tuh jadi jadi lumrah lah ya, jadi lumrah gitu, nggak yang jadi kayak Nora tapi keren gitu, gimana ya, gitu. Kayak gitulah awalnya. Tapi kalau yang sekarang tuh masih di laut sih, masih temanya masih laut-lautan lah. Kalau yang sekarang tuh lebih ke perjalanan, jadi gambar-gambar kapal gitu, gambar-gambar apa sih luggage itu tuh, tas yang zaman luggage tag ya, kayak gitu baggage claim atau gogor ya gitu poster tourism yang vintage gitu sih banyaknya. Dan di IG kan ada apa sih, kalian di Bali ada penampakan mural. Iya. Itu mural beneran apa editan? Beneran itu. Oh itu beneran. Bukan hasil Photoshop di gambar beneran. Beneran itu ada videonya, Oh, bukti bahwa itu emang beneran. Haters bilang ini editan. Nih kita kasih bukti.
Iya itu juga itu kayak gitu nanti itunya artworknya tuh. Artworknya udah dikeluarin sih si Ombak Banyu Asma. Iya yang itu kan ya. Bukan yang di mural bukan tapi di mural. Itu lukisan aslinya dibikin sama Andre Yoga, ada seniman dari Bali. Kalau yang si mural itu dibikin sama artis tuh ngerespon. Oh. Karena kan kalau ke tembok langsung maksudnya harus emang yang sering banget ngerjain di tembok gitu. Jadi ya udah kita ajak aja Arnis untuk ngerespon visual yang dari si Andre itu. Nah, si Arnis emang dasarnya seniman mural. Gitu. Kalau kostum panggung ada konsep juga atau lu yang membebaskan yang lain? Bebas sih. Yang paling ya di gua sendiri sih yang kayak pasti pakai topi ini nih dari awal kayak pakai topi ini aja deh. Maksudnya udah topi kapten udah 6 tahun kayaknya. Bener. Udah dari lama tuh. Nggak, saya mah dibebasin sebenarnya ya. Dibebasin cuma kalau Cin sepatu beli ganti apa beli yang baru. Gitu doang. Ini manajer kita sih yang bawel kalau masalah ini. Si Iksal yang suka Cin mana sepatunya jangan yang itu apanya udah jelek banget gitu. Kalau enggak waktu itu saya pernah manggung di Bogor lupa bawa celana. Cuma bawa celana kolor gitu ya CNM. Udah cari ke sana kan. Terus tiba-tiba, "Gue lu pakai celana ini." "Iya, Sal, gue lupa bawa celana." Terus gitu. Terus akhirnya dia nyari tuh. Kan itu manggungnya di acara bazar tuh. Akhirnya dia nyari tuh. Beli panitia ada yang bisa ngasih brand, ada yang bisa ngasih celana enggak? Tuh ada yang mau ngasih celana tuh gitu pakai celana. Gitu. Jadi sebenarnya kalau pakaian sih lebih bawel ini sih manajer. Cuma tapi kalau kita suka ya biasanya kayak nanya kayak kalau gua Kuy, oke nggak nih kira-kira nih? Nah, aman gitu. Kalau nggak si Ijal kan nanya kadang-kadang, Kuy, kalau nggak Gon, mending pakai overall apa pakai ini gitu. Jadi kita ya masih masukkan satu sama lain aja, tapi nggak ada yang wajib pakai ini. Gitu nggak ada sih. Pada akhirnya ya yang mereka pakai sehari-hari juga ya cocok-cocok aja gitu di panggung gitu jadinya. Oh, itu nggak ada tema apa-apa gitu kan kalau kayak di visual. Nggak yang kayak guys kita ada wardrobe ya. Nah, kayak yang gitu. Jadi kalau panggung-panggung biasa hari ini overall semua ya gitu. Nggak ada yang gitu. Kan kalau Cangcuters kan emang dari awal tuh kayak emang berseragam gitu. Ada yang ngurusin kan satu gitu. Kalau kita ya udah kita pada dasarnya udah pada keren gitu ya. Ada. Jarang ngomong sekali ngomong bagus. Kalau lu topik apa sih yang pengen lu sampaikan dengan pakai topik kapten? Biar relevan aja sih sama ini sih. Captain of the Beat. Iya sama nggak ada ini sebenarnya waktu beli juga ini bukan gara-gara Panturas, maksudnya emang waktu itu ke ini kan kayak jalan-jalan di pasar ada jual topi kapten, oke nih beli pasar. Aja nggak tanpa alasan. Belum pasar mana? Pasar Thailand. Bangkok. Sugante pasar Bage, pasar Kiara Condong, pasar Thailand, pantesan di pasar Thailand. Di pasar di sana terus beli aja sebelum bikin Panturas tuh. Beli aja nggak ada alasan, kayak pas udah bikin band ini ternyata bikin band surf rock nih orang, maksudnya kayak laut-laut gitu, ya udah kayaknya cocok sih pakai topi ini. Pas dipakai ternyata cocok, pakai sampai sekarang. Kan aliran yang kalian pilih itu bukan yang dimainkan oleh banyak orang ya. Tantangannya apa sebagai band? Awal-awal susah nyari teman ya. Iya. Referensi dan teman susah. Iya, susah nyari referensi dan teman. Lebih ke yang awal-awal tuh bingung gitu kita mau nempelnya kemana ya. Kan popang udah tuh. Kan kalau bawain Britpop ada gerak indies gitu kan. Band-band punk ada, kita yang ngajak dulu folk ada. Kita malah ngajak manggung rockabilly. Iya, rockabilly. Pernah kita main. Kita pernah manggung di acara rockabilly dan saya satu-satunya basis yang tidak pakai kontrabas di acara. Untung bawa bass, kalau nggak bawa bass minjemnya susah. Ya karena masih ada irisannya di rockabilly. Kita pernah main di acara rockabilly, tapi jadi kayak kita dan akhirnya sampai sekarang kita nggak ada yang ininya ya, yang nyampur gitu. Paling yang masih nyambung kita makanya dekat sama Sundancer yang mirip-mirip kan. Terus Muchos Libre, Beats Mika, Cat Police gitu yang
bersinggungan gitar-gitar 2020 lah ya, geng-geng garage gitu. Dan kayak gitu, cuma emang ya awalnya bener bingung kita mau ini ya kemana nih ya, kemana main di scene mana main ya di scene mana, iya. tapi untung kan sekarang pengkotak-kotakan udah banyak orang lah, jadi betul. kayak kita Gak pernah bisa main main di acara folk gitu, atau kita main di acara yang underground, main di anak-anak punk gitu segala macem, Acara metal juga Hellprint acara pernah. metal di Hellprint. Oh ya pun. Hellprint pernah, terus kita main di acara punk beberapa kali bahkan, terus main di acara yang gunung-gunungan gitu pernah. Jadi ya untungnya zaman sekarang udah nggak kotak-kotakan sih, jadi kita bisa masuk mana-mana lah. Dan penonton pun sudah lebih apresiatif ya sekarang. Iya. Iya, Asli betul. Maksudnya Sebenarnya dari awal iya. justru yang bikin Panturas bisa bertahan sampai sekarang karena penonton yang Oh, iya. apresiatif sih. Oh, Iya. Jadi dari awal pertama kali ini, maksudnya kalau saya sih pertama kali ngelihat si Panturas penontonnya apresiatif tuh waktu main di Bebegik tuh. Nah, waktu itu saya belum jadi personel Panturas tuh, saya MC acaranya. Main di saya nge-MC, mereka manggung nih Sastra ya. di Sastra. Bahkan di videonya kan gue masih pogo pakai tas tuh. Pogo tas karena pulang kuliah langsung MC tuh waktu itu. pogo pakai tas, aduh cik. Untung tuh pakai helm, mana Gue pakai helm gitu. Dan di situ sih saya ngeliat kayak yang wah ini Panturas bisa jadi nih band nih. Untung waktu itu nggak ada basis kan, jadi sat jadilah tuh. Emang pas lu nonton tuh wah, Keren sih, ya, gua enggak, tuh- maksudnya pas lu nonton pengen ke situ gitu. Enggak, jadi sebelumnya tuh udah pernah manggung bareng Panturas. Jadi emang Oh, iya. Panturas tuh Oh, waktu di itu sana. basis sebelumnya hilang-hilangan lah gara-gara Iya. kerja sibuk. Nah gitu. Jadi sebelum pernah jadi edisional, tapi di hari itu yang Bebegik ini saya nggak bisa, gara-gara waktu itu sekalian mereka menguji Malang, saya nggak bisa ke Malang waktu itu. Jadi Nyobain biar dulu. latihannya sekali. Hmm. Kayak gitu. Nah kira waktu itu si Moyan tuh basis saya yang sekarang jadi gitarisnya band Banana, yang band cewek-cewek semua tuh yang di Bandung. Basisnya waktu itu yang itu sempat. Nah itu tuh, tapi emang dari waktu itu kayak ya seru sih di Panturas soalnya gitu. Tapi waktu saya dulu belum pernah dapat manggung yang seru penontonnya, biasa aja normal. Berarti udah ngarepnya pasti mana tuh pas aduh cik coba urang basis. Enggak sih, enggak ada Ngaku. Cuman gitu doang, weh. Ngaku. Kamu ada manuver kan? Gua pernah ini ngobrol sama di si Cos itu tuh pernah ngomong. Yang lucu tuh waktu pertama kali si Panturas ngeluarin single Fisherman Slut, dulu tuh saya sama si Cos ada teman kampus ngomong, wah si Panturas bisa nih main di Thursday Noise yang acaranya si Jimmy itu loh. Gua bisa nih main di Thursday Noise gitu. Dulu pernah kita ngomong gitu dan akhirnya bener kesampaian gitu. Dan alhamdulillah untuk Thursday Noise pas saya udah jadi personil. Itu cita-cita salah satu cita-cita pertama kita. Oh ya, cita-cita kita main manggung di Thursday Saya Noise. nangis sama Super Band. Iya. Dan alhamdulillah dua-duanya sudah Kesampaian. kesampaian. Karena dua acara bergengsi lah ya. Crowdnya gimana di waktu Thursday Noise sama Superband? Seru sih dua-duanya. Seru. Cuma seruan di Superbad. Iya. Walaupun nggak bisa banyak Iya, gerak. Kita nervous parah sih di Enggak, karena kalau di Thursday Noise Thursday kita tegang. Kalau di Tegang. Superbad tuh udah lebih nggak tegang, terus tapi yang bikin seru si Thursday kan Superbad kan sempit tuh tempatnya si Jaya Iya, Pub. ha. Tapi penontonnya pada stage diving gitu-gitu di Tetep. Superbad. terus pakai yang ton. Iya. Terus kayak si Bang Adi Paulo yang naik-naik ke meja, seru-seru gitu, jadi kayak seru banget gitu. Suasananya kayak barbar di Amerika gitu ya. Padahal belum pernah juga. Tapi aing bangga pisan pas sesuruhnya. Kenapa? Assalamualaikum ya ahli skena. Aing tuh udah lama pengen Pengen ngomong gitu. Iya, pengen manggung di abang-abangan entah Bandung atau Jakarta. Terus ngomong gitu terus kesampean aing. Tapi yang bener sih di Superbad yang nonton abang-abangan. Terus Day Noise tuh. Aing keluar itu terus Day Noise. Ya ahli skena. Gitu. Terus mereka apa dengar lu ngomong ya ahli skena? Kayaknya nggak banyak yang nyadar juga sih tapi Gua aja lupa gue nggak ada. Tegangnya deh kayaknya. Nggak, malah yang ngingetin si Abim Oh iya. Noise. Oh iya, Abim. Isi waktu itu karena waktu Superbad, waktu Thursday Noise tuh yang waktu itu kan itu awal-awal Panturas banget tuh, maksudnya masih awal-awal banget. Gitar minjem. Iya, kita minjem. Gue kayak pas baru datang ke Lost and Found waktu itu ya, Iya. venue-nya. Terus kayak anjir nih orang-orang yang dulu cuma gue liat di YouTube gitu. Iya, Orang-orang yang kita itu- follow. Iya, yang kita Iya. follow Instagramnya, gue kayak liat, wah ada si A datang, si B datang yang anjir itu yang biasa gue liat di vlognya band apa. Hanya ada semua. Nah itu tegang banget sih. Ya anak kampung itu kita dulu ya, Iya. karena emang dari kampung kan. Main ke Jakarta terus kayak wah si A ini yang suka di vlognya ini, sampai even
kayak si Bang Ajis krunya Morfem tuh dia kayak si A ini suka ada di vlognya di Adams nih gitu-gitu loh. Jadi kita kayak wah ini orang-orang ini banyak yang wah gitu. Kayak bukan cuma musisinya doang gitu kayak wah tegang. Jadi itu makanya tegang banget. Tahun berapa itu? 18. Kalau 17. Udah keluar album belum? Belum. Kita single doang, modal single. Itu masih ada cover Dick-Deal sama cover Tudram Tupaknya Dead Kennedy. Iya benar. Ya karena belum punya album terus tiba-tiba udah dapat manggung-manggung gitu jadi ini ya. Lagunya kurang kira kita cover tuh kita masuk Widow Fest waktu itu bareng kan. Iya, bareng tuh sama si Showdown Widow Fest waktu itu buat ke acaranya. Oke, tapi manggung di Widow Fest berarti. Iya, manggung 2 kali. Itu gimana? Grogi nggak? Nah, itu sih lebih grogi di Tersedenois sejujurnya. Nah, soalnya di Road to Widow Fest itu yang kita di showdown-nya itu kayak nggak ada tekanan gitu loh, nggak tahu kenapa. Nah, terus enjoy, terus semua orang kayak lebih menikmati di Widow Fest itu orang lebih kayak nggak banyak yang gitu-gitu, cuma mereka kayak tepuk tangannya wah itu pas showdown. Iya, pas showdown, pas masih audisinya ya. Pas mainnya. Iya, tepuk tangan. Terus pas kita turun panggung pas beres rapi-rapi di acara audisinya itu orang-orang pada anjir lu keren banget lu. Berarti kita gak kenal tuh dia siapa kayak bisa Arif minta keren foto. banget. Dan itu pertama kali ada yang minta foto sama Pak. Di ini ya di warkop lagi makan. Gue foto Bang, boleh Bang? Terus kayak jalan-jalan nih ada band surf rock nih katanya. Iya. Oh gitu. Tapi itu iya sih itu merasa kayak anjing gue keren banget deh. Kayak gitu loh tuh. Jadi kayak gue keren banget deh waktu itu di situ. Itu sih pertama kali kayak karena orang-orang beneran yang kayak nggak kenal gitu, wih Bang keren banget Bang lu gitu. Terus kayak anjing emang keren ya itu. Gelet sih. Tapi bener loh di situ gue ngerasa kayak gitu di situ kayak anjing. Langsung GR gitu. Enggak merasa terapresiasi sih sebenarnya gitu. Kayak anjir musik gue dianggap keren nih, dianggap bagus sama orang-orang. Di situ sih pertama kali sih kalau gue ya pencapaian tuh kalau ditanya pencapaian kayaknya paling puas tuh di situ. Iya. Karena itu pas turun manggung tuh berasa puas banget gitu. Kenapa deh? Kayak si Gogon bilang pertama kali mana bilang puas di Baba Gigs yang nonton ya anak-anak nomor lagi baru lagi kan. Nah, kalau di situ mah random stranger nggak tahu siapa dan nggak tahu kenapa itu tuh penontonnya pada nggak terlalu heboh segala macam nggak stage diving, cuma merasa diapresiasi banget dan merasa pas turun panggung tuh gue puas banget deh kayak gitu. Nggak tahu kenapa kayak gitu. Malamnya tidur senyum dong. Di mobil tuh kayak seru banget ya, kayak pengen diulang gitu loh. Perasaan itu tuh audisi ya. Padahal itu baru audisi loh. Audisi. Jadi pas manggung Widow Fest malah udah nggak terlalu ini. Biasa aja. Main malah. Karena Widow Fest-nya mainnya sore juga 5:30. Ramai. Iya 5:30 mau maghrib. Dan bentroknya mau potret. Bentroknya band-band gede deh waktu itu. Jadi ya tapi masih ada aja yang nonton alhamdulillah. Tapi ya udah. Mainnya yang seru sih waktu di Fest kita kan jalan-jalan, keliling gitu. Iya, tapi dari Jatinangor tiba-tiba ke Widow Fest itu kan sebuah prestasi banget ya. Iya kan dari itu terus Denoise terus kayak Superbad tuh ya itu kayak anjir kita jauh banget men dari Jatinangor gitu. Kita bahkan kan dari Bandung kan sebenarnya gitu band Jatinangor karena emang kita tumbuh dan besarnya di Jatinangor gitu. Yang tinggal di Bandung saya doang. Sekarang masih ada perasaan-perasaan gitu kalau ketemu band-band apa? Wah, masih sih. Saya pernah waktu itu pertama ini salah masuk manggung di Record Store Day seruangan sama Ziggy Zaga sama Morfem waktu itu dikasih ruangan. Terus saya sendiri nih lagi bawa bass, pas masuk ada Eka Anas sama Jimmy gitu kayak kalau gue kan fans banget sama Eka Anas, maksud gue keren banget lah di mata gue gitu. Pas masuk bingung gitu loh mau ngapain, mau ngajak ngobrol takut dikira so asik, mau diemin takut dikira sombong. Akhirnya gue keluar. Akhirnya gue ngerokoknya keluar. Oh, tapi lo ngomong saya panturas. Enggak masuk terus kayak Bang, sudah gua langsung. Nah, itu mana gitu kan. Tadi ngobrol siapa ya? Jadi karena masih ada si Starstruck itu masih ada. Masih sampai sekarang gitu.
Tapi lu lama duduk di dalam ruangan itu, bengong-bengong ya? Enggak, akhirnya bengong-bengong naruh basus kayak sosok kesibukan gitu loh, karena bingung, aduh gue mau ngapain ya. Sampai akhirnya, aduh gue keluar aja deh. Anak-anak karena belum ada yang datang. Akhirnya udah gue keluar aja, mau ngobrol topik nggak ada ya. Ngobrol topik nggak ada. Disinkronis juga ya. Kan green roomnya sama semua artis. Iya. Wah, di Synchronize kan benar-benar satu ruangan itu. Jadi semua band tuh bahkan sampai Iwan Fals sampai Noah itu ada di satu ruangan kan, sama band-band kayak kita gitu, band-band jelatai gitu. Terus kayak kita makan, Gigi datang, Gigi semua kayak anime banget. Itu Gigi masuk ke green room itu bener-bener kayak scene jagoan-jagoan anime pada masuk. Itu masih ada almarhum Baron waktu itu ya. Terus kayak mereka masuk karena Gigi tuh pakai seragam gitu krunya. Pakai jaket itu Gigi masuk. Krunya aja udah keren. Set, krunya dulu kan di depan. Anime banget. Jadi krunya dulu di depan, terus di almarhum Om Baron di belakangnya kan kayak dia kan roadman kalau nggak salah ya. Manajer kan. Dia dulu terus baru personil di belakang kayak ini anime banget. Maksudnya gue bukan orang yang fans berat Gigi gitu, cuma keren gitu. Enggak tahu kenapa di situ itu mereka keren banget aja. Terus anak-anak band apa project pop gitu yang di luar yang jarang sepanggung sih sebenarnya yang starstruck itu kayak ini seorang project pop. Kayak gua kencing di sebelah Ian Kasela tuh. Sumpah kayak gua kan kencing. Siapa yang pernah lihat ya, siapa ya? Oh iya Ian Kasela. Pasti dia lepas kacamata. Iya, jadi nggak kenal. Gue kayak pernah lihat siapa, sampai akhirnya dia nyapa Ian, katanya pas ada Ian, wah ini Ian Kasela. Gila gue kencing sama Ian Kasela men. Itu sih hal-hal kayak gitu yang seru dari dunia band-band aja. Iya kan itu kayak gitu. Yang lain starstruck gitu, grogi-grogi gitu. Itu yang Gigi tuh kita lagi makan bareng-bareng dan kita saking kita malunya di sana. Karena kita merasa kita bukan siapa-siapa deh, kita makan di luar. Kita nggak di dalam, kita makan di luar. Minder. Baru dapat di luar, duduk duluan. Jadi kita ya udah di luar makan tuh, ada yang ngemper bahkan itu terus pas Gigi masuk itu tuh kita kebetulan lagi bareng-bareng lagi pada makan kayak Gigi. Emang aduh kita emang kampring banget. Sama tuh di Sondrenalin juga Ngapain? di hotel. Kita dapat hotel yang pernah masuk vlog. Ini lucu banget sih. Jadi waktu itu kita foto sama Sondrenalin kan kita lihat vlog dulu seringnya Sondrenalin kayak gimana. Oh gini ntar gini. Terus pas bagian hotelnya kita bilang waktu itu gue nonton sama si Galuh kan. Terus ini mah skip aja. Ini kita nggak bakal dapat hotel sebagus ini. Gue ngomong kayak gitu. Terus dia ya udah di skip dah tuh bagian hotelnya nih. Karena bagus banget tuh di video itu. Ternyata pas nyampe Bali, Mas kita nginep di mana? Beli nginep di mana ya? Di Le Grande. Pas di search, wah ini kok kayak di ini ya, di seringnya ya. Nah terus kebetulan tuh saya sekamar sama Kuya kan, terus Kuy ini kayaknya hotel bagus banget tuh Kuy, terus Kuy lu unboxing, coba Kuy, gue mau video unboxing Kuy buka pintu kamarnya, Kuy di belakang gue kayak, skrik, pas masuk, kok tembok lagi, pas dinyalain lampunya, dia tuh kamar hotelnya aja tuh gini, yang ada lorong-lorong, yang ada lorong terus kayak ada 2 kamar dan ruang tamu. Ini mungkin satu tim band juga muat satu kamar. Satu orang cuma dapat sekamar cuma berdua. Terus kayak ini bagus banget ya. Nah pas lagi sarapan pagi-pagi. Di belakangnya Toniki. Terus pas banget ada almarhum Eben waktu itu tuh. Kayak terus si Toniki kita lagi makan. Gue sampai jam malu terus si Toniki kayak manggil woi Ben dengan woi Ben. Gue masih komen tuh tag di dalam Panturas kayak anjing Toniki nih belakang ngobrol-ngobrol terus ada di tempat meja pingpong ada RK lagi main pingpong terus kayak anjing ini yang kayak di vlog-vlog itu salah satu impian sarapan sama band-band gue ngerasa happy banget sih di sana sih kayak pengalaman akhirnya sampean gitu loh dan itu nggak tahu kenapa sih Panturas bisa dapat di hotel itu karena band-band yang sekelas Panturas itu nggak dapat hotel Le Grande. Oh gitu. Yang lain di hotel-hotel yang sekelas Panturas ya, iya. Jadi kayaknya kalau katanya sih kalau nggak salah asumsi. Sebelumnya kan Musia Naif yang main tahun itu kita main. Cuma Naifnya nggak jadi main, mungkin karena hotelnya udah nggak jadi ke booking. Dari kita di kontak ke belakangan, ya udah dia bernyawa hotel lagi. Makanya bekasnya Naif, kemungkinan ya. Karena bener di antar, bahkan si Panturasnya waktu tahun segitu belum kayak sekarang. Udah ada album tapi belum. Belum ya. Udah. Kayak gitu Sandre. Udah. Baru albumnya masih baru dan masih cupu banget ya kita waktu itu. Manggungnya di panggung kecil. Enggak, yang kecil-kecil banget. Sedang. Sedang. Siang apa sore? Sore. Jam 4:30 ya.
jam Iya, 4 iya berarti bukan band-band bukan dianggap headliner, band. Iya, bukan. tapi kan bukan dianggap band baru banget kalau udah setengah Iya sih. setengah 5 kan udah lumayan, Udah setengah 5 lah ya. enggak, sore jam 3-an gitu. Jam Setengah 4, Masih setengah 4 terang. jam 4-an lah, masih panas. Masih Tapi terang. ya inti bukan headliner kita. Enggak tahu kenapa dapat hotel sebagus itu. Oke, ya oke. Dan saking kampringnya kita, ya udah ujung-ujungnya ngumpulnya di satu kamar gitu. Waktu itu si Ijal mau ketiduran di sofa, terus gue bangun kayak, Jal sayang Jal, jadi di sofa aja. Sayang Jal, di hotel bagus banget, jadi di sofa aja. Karena itu kita kultur shock semua satu tim loh. Kayak pas breakfast kayak, wah anjir. nggak berani nyapa yang lain berarti. Enggak sih, cuman berani. bahkan mungkin mereka nggak tahu kita band deh kayaknya. Kayak Toniki, Burger Kill gitu, kayak mereka nggak tahu kita itu. Rombok kayaknya anak muda lagi liburan kayaknya. Gitu nggak tahu kita band deh kayaknya. Waktu itu masih cukup banget, masih cukup banget lah Pantorasnya waktu itu. Pertama kali manggung di luar kota soalnya itu Pantorasnya. Pertama kali naik pesawat. Pertama kali naik pesawat. Untuk sebuah band gitu. Pokoknya itu pengalaman yang tidak akan terlupakan seumur hidup lah. Terus ujung-ujungnya banyak kerja sama abang itu ya. Gitu lah kayak gitu. Ya apa sih? Terusin, mau ngomong apa terusin? Karena kan kita kalau ketemu mereka starstruck gitu. Tapi sekarang jadi banyak beberapa kayak kemarin video klip Awewan kan sama Kang Edi. Oh iya, di jadi- emot ya. Ternyata Yang Moka juga tuh dia. Ya, Moka sama juga. Alifo. di Iya bener. ya gitu nggak nyangka. Alhamdulillah sekarang jadi banyak momen-momen ketemu lainnya. Gitu. Dan maksudnya itu kita ketemu aja udah nggak nyangka gitu. Sekarang Iya. kita kerja sama Kerja sama, banyak iya, banyak benar. kerja sama. Dulu bukan ketemu, bahkan kita tuh nggak ketemu, kita cuma makan di satu tempat yang sama. Kita ngomongin. Dari kita ngomongin itu Toniki Ori itu. Terus kayak pas pagi-pagi nih gue inget banget baru bangun tidur ada suara dutak dudung lagi latihan jimbe gitu, terus dibangunin sama si Galuh, bang di bawah kamar lu itu perkusi Toniki lagi latihan sama Toniki gitu berdua gitu. Ya kita senang kayak itu waktu itu karena dia masih band baru banget gitu. Kayak ketiban Durian aja sih sebenarnya. Tapi sekarang udah pede dong kalau ketemu band-band yang senior-senior udah nggak starstruck gitu, udah nggak yang Kalau belum pernah ketemu sebelumnya masih sih kalau saya. Masih. Kalau saya masih sih Iya. suka. Lebih ke kikuk mau ngomongin apa Takut ya? salah ngomong. Takut salah ngomong. Takut so asik. Takut so Takut asik. so asik sih, takut so asik sih. Jadi Tapi kita kalau ngomong- nggak nyapa di sini kira Sombong, nah Gitu itu sih. paling senyum doang. Iya, Senyum secara gue. paling nyapa doang, nyapa kalau nggak, Hah? Bang, Kang. Udah gitu doang. yang ke Tonight Show tuh lu doang apa satu band? Satu band. Itu gimana rasanya? Itu kayak validasi ke orang tua. Oh gitu. Kalau tua udah masuk Kayak TV. kalau kan kita kan ngeband biasanya ya udah ngeband manggung di luar kota banyak juga orang tua nggak ngeliat. Iya. Heeh. Pas begitu ada di TV kan, oh bener nih barudak ngeband teh bener ada hasilnya. Iya kan gitu. kayak misalnya manggung di Makassar penontonnya berapa ribu orang gitu. Orang Manggung tua di- kita nggak tahu. mana orang tua kita nggak tahu gitu semegah itu waktu kita manggung kan, nggak tahu kan apa pas lagi di TV gitu udah langsung grup WA tuh tak tuh Wah. udah jati si abang ya masuk TV ya. Aduh, Artis pasti lah. wah jadi artis ayeuna euy gitulah ya seperti keluarga Sunda pada umumnya. Udah pegel. Pantat. Jangan lupa didengarkan di semua digital platform ya. Yoi. Album Beli Ombak Banyu Asmara. pre-order deluxe CD-nya. Mulai kapan itu pre-order deluxe? Hari ini ya, sekarang. Ya sekarang. Sekarang ini kan tayangnya hari Senin 2 minggu lagi nih. Iya hari ini kan. Hari ini. Pokoknya mulai tanggal 9 pokoknya. bukan Ah. hari ini, bukan. Minggu depan. Pokoknya Iya pokoknya. kan ini tayang Senin 2 minggu lagi nih. Karena Senin besok si Ivan, baru Senin depannya lagi. Berarti udah Kalian. ditutup deh pre-order. Sampai tanggal 23 sih. Sampai tanggal 23. Coba kalender ini tayang tanggal coba lihat kalender. Coba. Kalender Senin besok tanggal berapa? Senin besok tanggal 20. 13, 20. 13, 13. 20. Seninnya tanggal? sampai tanggal 23 masih ada Oh, waktu. masih bisa. Masih ada 4 hari lagi, 23 September buat Jangan lupa, PO jangan Deluxe ya. Atur nuhun depan turas. Thank you. Thank you. Vkom 1. Kau.